Allah ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan dan rahmat-Mu, dan jadikan ilmu-ilmu kami bermanfaat untuk amal-amal kami kelak ketika menghadap-Mu ya Allah. Allahumma arinal haqqal haqqal warzuqna tibah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan yang dengan kekuatan itu yang hak untuk kami bisa jalani ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk mengenal yang batil, yang tidak baik, yang tidak bermanfaat. Berilah perlindungan kepada kami dari ilmu yang tidak bermanfaat bagi kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Abang Diki. Selanjutnya kata sambutan dari Dekan Fakultas Sains dan Teknologi kepada Bapak Hamdani STMT. Waktu dan layar kami persilakan. Izin Pak Hamdani. Tes. Cek. Halo? Iya, Pak. Ya? Oke, Ya, maaf, gangguan teknis. Ini kamera saya nggak bisa nyala, nggak apa-apa ya, Mbak ya? Iya, Pak. Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bersilaturahim dan insya Allah akan melaksanakan kuliah umum dengan menghadirkan narasumber dari pihak eksternal. Alhamdulillah kegiatan suasana akademik masih tetap konsisten kita laksanakan di semua program studi, dan kali ini di program studi teknologi informasi. Bersyukur kita bahwa narasumber berkenan hadir. Yang pertama Bapak Dr. Muhammad Lutfi Hamzah, MKom, selaku CEO dari channel Laka Media Family. Terima kasih Bapak dan selamat datang di kampus Pancabudi, terutama di program studi teknologi informasi. Kemudian juga yang terhormat dosen kita, Bapak Randi Rian, Eskom MKom. Terima kasih Pak Randi atas keluangan waktunya pada pagi hari ini di tengah-tengah kesibukan sebagai dosen masih bisa untuk mengisi kegiatan. Kemudian juga Bapak Moderator Pak Supiandi, Eskom MKom. Terima kasih Bapak Supiandi. Juga para dosen sekalian yang berhadir. Kemudian juga para adik-adik mahasiswa, dan tak lupa tentu kepada Bapak Kaprodi, dunia admin, semuanya lah ya. Alhamdulillah tetap komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang memang menjadi tanggung jawab kita di program studi untuk memberikan suasana akademik ya. Suasana akademik ini adalah bentuk lain layanan yang kita berikan kepada adik-adik mahasiswa kita. Ya, karena kita tahu bahwa perkembangan teknologi itu kan begitu cepat ya, begitu masif, sehingga kita perlu ya mendapatkan informasi-informasi, wawasan-wawasan dari pihak-pihak yang memang berkecimpung secara intens ya di bidang teknologi ini. Tidak menafikan dosen kita, berarti dosen kita masih lemah, bukan seperti itu sebenarnya maksudnya, bahwa tujuan kita melaksanakan kegiatan suasana akademik ini supaya ada warna lain ya, supaya ada warna baru yang menghiasi kompetensi adik-adik mahasiswa juga para dosen.
Oleh karena itulah hari ini kita menghadirkan narasumber Bapak Dr. Muhammad Lutfi Hamzah. Temanya cukup menarik menurut saya, pemanfaatan aplikasi sosial media YouTube untuk mendapatkan passive income melalui program partner YouTube atau AdSense. Jadi ini sangat menarik ya. Sekarang dunia entertain ini juga sudah dihiasi dengan YouTuber begitu. Bahkan kalau saya baca artikel, penghasilan YouTuber itu mengalahi artis-artis yang dulu kita kenal gitu ya. Anak saya itu menggali informasi terkait bagaimana menjadi YouTuber misalnya. Jadi ada passive income. Nah, ini menarik. Artinya kalau kita terjemahkan passive income penghasilan itu datang dengan sendirinya. Kita nggak tahu tiba-tiba udah masuk aja duit di rekening kan begitu kan. Nah, jadi cuman memang pesan saya nanti ya kepada adik-adik mahasiswa, seandainya nanti kita mendapat satu pencerahan bagaimana menjadi YouTuber, kemudian bagaimana kita mendapatkan passive income, tentu konten-konten itulah yang perlu kita perhatikan. Konten-konten seperti apa yang tidak sekedar supaya dilihat orang, tapi memberikan manfaat yang lebih positif lah gitu ya. Kan sekarang banyak kita lihat di YouTube atau di tempat lain gitu membuat media-media informasi hiburan, tetapi tidak menunjukkan etika gitu, tidak menunjukkan satu sikap akhlak yang baik. Isinya entah apa gitu, yang penting ditonton orang. Tapi kan ini perlu perhatian bagi kita juga nih sebagai mahasiswa. Tentu kita harus bisa menyajikan informasi berbasis media sosial ini dengan baik lah. Mungkin itu pesan saya yang bisa saya sampaikan. Sambutan saya, terima kasih sekali lagi untuk para narasumber dan Bapak Ibu dosen serta adik-adik sekalian. Terima kasih Mbak Mia. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hamdani. Selanjutnya kita masuki acara utama kita, yaitu kuliah umum dengan judul Pemanfaatan Aplikasi Sosial Media YouTube untuk mendapatkan passive income melalui program partner YouTube atau AdSense, yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Supiandi, Eskom Mkom, yang merupakan dosen tetap dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Dan dengan kedua narasumber kita, yang pertama ada Bapak Dr. Muhammad Lutfi Hamzah, BIT Mkom, yang merupakan CEO channel Academia Family. Dan narasumber kedua kita, Bapak Randi Tian Putra Eskom Mkom, yang merupakan dosen tetap dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Kepada Pak Supiandi, waktu dan layar kami persilakan. Recording in progress. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Pak. Betul, betul, Pak. Recording stopped. Recording in progress. Boleh, Pak. Betul.
Benar-benar, Pak. Betul, Pak. Siap, Pak. Oke, terima kasih Pak Supiyandi selaku moderator. Kepada panitia mungkin boleh diizinkan untuk share screen. Masih disable, Pak, share screen ya. Oke, silakan Pak. Oke. Oke, terlihat semuanya? Terlihat Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat ya berkumpul dalam agenda kuliah umum ini pada via virtual. Dan kemudian salawat beriring salam marilah kita hantarkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, di sini yang saya hormati Bapak Dekan dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, yaitu Bapak Hamdani STMT, kemudian juga Bapak Kaprodi Teknologi Informasi Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, yaitu Bapak Dr. Rian Partawijaya Eskom-Mkom, kemudian juga kepada Bapak moderator yang telah membuka tadi ya, itu terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Supiyandi Eskom-Mkom, kemudian juga kepada Bapak narasumber yang kedua, yaitu Bapak Randi Rian Putra Eskom-Mkom. Jadi di sini banyak teman-teman seperjuangan saya maupun senior saya, baik di kuliah S2 maupun S3. Seperti Pak Supiyandi merupakan senior saya di kuliah S2, kemudian Bapak Rian, Dr. Rian dan Bapak Rian ini merupakan teman-teman seperjuangan saya. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini saya memaparkan terkait sharing knowledge terkait pemanfaatan aplikasi sosial media YouTube untuk mendapatkan passive income melalui program partner YouTube, yaitu kita sebut dengan AdSense atau Google AdSense. Jadi di sini saya mempunyai 2 YouTube channel yang sudah dimonetisasi oleh pihak YouTube, yaitu Lakademia Family sama Lakademia Education, yang mana kedua-duanya ini concernnya itu adalah di bidang pendidikan. Jadi kalau dosen-dosen itu biasanya taunya itu yang Lakademia Family, itu terkait pangkat dosen, terkait Jafung, terkait penelitian, itu biasanya kami upload di Lakademia Family. Kemudian yang Lakademia Education itu terkait mata kuliah yang saya dan orang rumah saya atau istri saya ajarkan. Oke, tadi telah dipaparkan ya sedikit terkait biodata diri saya tadi oleh Bapak Supiyandi sebagai moderator. Jadi ini sedikit yang telah dijelaskan tadi. Nama saya Muhammad Lutfi Hamzah. Lahir di Pekanbaru 24 Januari 1990. Instansi saya adalah di Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Jadi saya orang Riau, orang Pekanbaru. Oke, kemudian S1 di UUM, S2 di UPI, S3 di
UNP. Kemudian ini adalah channel-channel saya, yaitu Facebook, IG, Twitter, YouTube pertama, dan YouTube kedua. Jadi di sini udah yang YouTube pertama itu telah mencapai 30-an lebih subscriber, kemudian Academy Education-nya telah mencapai hampir 3.000-an lebih. Jadi mengapa kami membuat YouTube? Jadi itu awalnya adalah dikarenakan kondisi COVID, yang mana kalau dosen mengajar kondisi COVID ini agak susah. Jadi oleh sebab itu kami mempunyai ide bagaimana kalau YouTube kami, kalau video kami ini kami upload ke YouTube sehingga dapat dilihat oleh mahasiswa. Setelah kami upload, rupanya ini intensi dari mahasiswa kami rupanya sangat baik. Kemudian ditambah lagi orang-orang luar yang mencari terkait materi yang kami sajikan. Jadi disitulah mulai ide pertama kali kenapa kami bisa membuat YouTube channel. Oke, selanjutnya lagi ini adalah biodata. Kalau kami dosen, itu biasanya biodata kami itu lengkapnya ada di Sinta. Jadi ini adalah tentang biodata kalau di biodata dosen kami, yang mana di sini saya telah mempublikasikan beberapa artikel bereputasi, yaitu sebanyak 13 artikel, kemudian Google Scholar, dan juga Web of Science. Oke, jadi sebelum kita masuk ke intinya YouTube, jadi kita harus tahu dulu umumnya dulu. Jadi YouTube itu adalah salah satu platform media sosial. Jadi kita harus tahu dulu apa itu media sosial, kita harus berkenalan dulu dengan media sosial yang seperti diilustrasikan pada gambar di layar. Kita lihat di sini bagaimana ada beberapa orang itu melakukan interaksi menggunakan platform, yaitu menggunakan teknologi. Itu yang disebut dengan media sosial, yang mana fungsinya adalah kita ini bagaimana kita membuat suatu konten dan berbagi informasi, yang mana media sosial ini merupakan sebuah platform berbasis internet yang mudah digunakan oleh user atau oleh pengguna untuk berbagi atau sharing konten. Kontennya itu baik itu berisi informasi, baik itu berisi opini, baik itu berisi minat. Dalam konteks yang beragam ya, ada yang informatif, ada yang edukatif. Kalau YouTube kami adalah yang bersifat edukatif, ada juga yang bersifat sindiran, ada juga yang bersifat kritik terhadap sesuatu, baik itu kebijakan dan lain-lainnya, kepada khalayak ramai yang agar dapat dilihat oleh orang ramai. Jadi itu adalah definisi dari media sosial. Jadi platform dari media sosial ini ada berbagai macam. Termasuk yang mungkin kalian menggunakan e-commerce, bisa menggunakan YouTube, bisa menggunakan WhatsApp, bisa menggunakan namanya juga seperti main game, itu merupakan media sosial. Jadi manfaat media sosial tadi itu adalah bagaimana kita melakukan interaksi, komunikasi, beredukasi, kemudian rekreasi, bagaimana kita mau refreshing ke diri kita. Mungkin banyak seperti yang tadi didengarkan, kita banyak menonton, mungkin nonton channel-channel yang sangat humoris atau lucu dan lain-lainnya juga. Ada juga sebagai ajang promosi atau membuat branding dia itu lebih tinggi lagi, baik itu jasa maupun produk, dan juga bagaimana mendiseminasikan interaksi. Tapi penggunaan media sosial ini itu kan kalau bersifat positif, dia juga bisa bersifat negatif seperti menyebar konten-konten negatif seperti hoax, ujaran kebencian, fitnah, provokasi, menghasut dan lain-lainnya. Makanya ini sangat berbahaya ya, karena kita sebagai orang TI kita harus tahu terkait Undang-Undang ITE, karena banyak terjadi kesalahpahaman atau salah kita menggunakan YouTube atau media sosial kita sehingga membuat malapetaka kepada kita sehingga kita bisa ditangkap pihak yang berwajib. Jadi itu sangat berbahaya karena memicu potensi kebencian, kemarahan, dan menyebabkan disintegrasi bangsa. Jadi saran dari saya, kita harus pintar-pintar dalam bermedia sosial. Oke, jadi dari hasil survei yang saya dapatkan pada tahun 2017, penduduk Indonesia itu totalnya adalah 262 juta orang, yang mana setengahnya itu adalah pengguna aktif menggunakan internet, baik itu menggunakan smartphone, baik itu menggunakan laptop, tapi kebanyakan di sini adalah menggunakan smartphone. Karena yang kita ketahui ya, untuk mendapatkan internet itu sekarang sudah sangat murah, dan WiFi sudah ada di mana-mana. Jadi kita banyak menggunakan smartphone, yang mana pada tahun 2016 ini, pengguna yang banyak itu adalah laki-laki, sebanyak 52%, sedangkan perempuan itu adalah 47%.
Yang 52 ini kemungkinan besar adalah pengguna game ya. Biasa orang banyak main gamers itu banyaknya laki-laki daripada perempuan. Oke, kemudian dari hasil survei ini Bapak dapatkan di sini yang paling banyak pengguna internet itu adalah dia menggunakan media sosial daripada menggunakan yang lainnya. Daripada dia menggunakan contohnya kayak berbelanja atau menggunakan perbankan, itu sangat sedikit. Yang paling banyak kita gunakan adalah menggunakan media sosial kayak penggunaan YouTube, WhatsApp dan lain-lainnya, Telegram, itu kan merupakan media sosial. Jadi itu yang paling banyak digunakan oleh rakyat Indonesia. Makanya harus kita manfaatkan bagaimana kita mendapatkan income dari media sosial tersebut. Jangan hanya sebagai penggunanya aja, tetapi bagaimana kita bisa menghasilkan duit dari media sosial tersebut. Kemudian jenis-jenis media sosial, ada yang disebut dengan content communities. Kalau content communities itu, kita selaku user itu bisa memberikan atau mengisi konten. Contohnya adalah YouTube. Makanya YouTuber itu banyak yang disebut dengan content creator, yaitu pembuat konten. Makanya kalau anak-anak sekarang ditanya kalian ingin jadi apa, itu kebanyakan jawabnya adalah mungkin menjadi YouTubers, content creator. Itu berkaitan, itu hampir sama sih sebenarnya, YouTuber sama content creator. Jadi tidak ada yang bercita-cita mau jadi pegawai, jadi PNS, tapi mereka, kalau dulu kan kalau kita waktu kecil ditanya mau jadi apa, jadi polisi, jadi dokter. Kalau sekarang udah berubah, mau jadi apa, jadi content creator, atau jadi YouTubers. Karena kita lihat penghasilan dari YouTubers ini sangat menjanjikan. Oleh sebab itu, sangat sayang sekali kalau teman-teman semua di sini tidak memanfaatkannya. Anda hanya menggunakan tapi tidak bisa menghasilkan duit. Jadi mulai dari sekarang, cobalah cari ide, lakukanlah kreasi Anda, inovasi Anda dalam membuat suatu konten yang bisa dinikmati oleh orang ramai. Meskipun ini ya, kita harus lihat dulu pangsa pasar kita. Kira-kira apa sih yang belum dibuat orang, yang kira-kira orang pengen banyak, ingin lihat lagi. Disitulah kita masuk ke pangsa pasarnya. Contoh kayak punya channel kami melihat pangsa pasarnya adalah kami kena di dunia dosen atau dunia perkuliahan. Jadi kami melihat pangsa pasarnya itu adalah dosen-dosen. Bagaimana dosen-dosen ini masih banyak yang ragu atau bingung terkait kenaikan pangkat. Disitulah kami mengambil pangsa pasarnya. Itu bisa juga kalian terapkan. Kalian harus memikirkan juga pangsa pasar apa yang ada kira-kira di masyarakat. Karena konten yang entertain itu jauh lebih banyak daripada yang edukatif. Lebih banyak penontonnya daripada yang edukatif. Jadi kalian carilah konten-konten yang menghibur. Mungkin kalian buat film pendek atau membuat kuliner atau membuat sesuatu hal, atau ada yang bawa motor, ada bawa tentang tentang pergi-pergi ke hiburan, kalian buat vlog dan lain-lainnya. Jadi kalian harus tentukan konten kalian yang kira-kira bakal banyak dilihat orang. Oke, kemudian contohnya adalah yang di konten komunitas tadi, yaitu adalah Yudika tahun 2020, yaitu masih 5.000 subscriber. Kemudian ada juga yang disebut dengan jenis media sosial itu adalah social networking sites, yaitu Facebook, yang mana di sini kita hanya untuk melakukan namanya kayak sharing informasi, kemudian kita melakukan pertemanan. Jadi di Facebook ini juga bisa mendapatkan duit, ada juga AdSense-nya. Tetapi yang lebih banyaknya itu adalah di YouTube. Di Facebook ini kena banyak orang yang copyright, karena banyak video-video dari YouTube itu diambil, kemudian dimasukkan ke Facebook, dan cara-caranya juga agak lebih banyak daripada di YouTube. Ini adalah contohnya ya, YouTube, Facebook. Kemudian ada lagi virtual game war, yaitu bagaimana kita berinteraksi itu di 3 dimensi, yang mana menggunakan avatar-avatar dalam dunia nyata, seolah-olah kita di dalam dunia nyata. Contohnya adalah game seperti Mobile Legends, PUBG, dan lain-lain. Itu merupakan salah satu media sosial juga yang bisa mendapatkan income-nya. Tetapi di dalam kuliah umum ini kita fokus ke YouTube. Bagaimana kita membuat video YouTube, bagaimana kita mendapatkan income dari YouTube. Oke, jadi ini juga
dapat dari survei tahun 2018 terkait media sosial apa sih yang paling ramai dilihat oleh masyarakat Indonesia. Yang paling ramai itu adalah YouTube. Maka di sini kita memanfaatkan YouTube sebagai passive income kita. Alangkah baiknya juga menjadi active income pun nggak apa-apa, karena kalau passive income itu kita tanpa sendirinya itu uang masuk ke rekening kita, yang kita istilahnya itu bukan pekerjaan utama kita. Seperti kami sebagai dosen, pekerjaan utama kami adalah dosen. Kemudian passive income kami itu datang dari YouTube, karena kami mengupload video ke YouTube, kemudian kami dapat duit sendirinya nanti di rekening kami. Tetapi kalau kalian pun menjadikan active income pun lebih bagus, lebih fokus ke YouTube. Karena YouTube ini yang paling ramai tahun 2018, apalagi tahun sekarang. Makanya banyak artis itu beralih dari dunia televisi itu menjadi ke YouTube, karena duit di YouTube itu lebih pasti. Karena kalau YouTube itu nanti tanggal 20-an, tanggal 21 sampai 25 itu adalah gajian kita setiap bulannya. Itu tergantung dari berapa penghasilan kita, itu berdasarkan iklan yang masuk, yang disebut tadi dengan AdSense pada judul kita. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada dalam video YouTube. Jadi dalam video YouTube itu ada yang paling penting, itu adalah thumbnail. Jadi ketika kalian membuat YouTube video, itu kalian harus mempersiapkan namanya thumbnail yang menarik. Jangan hanya membuat video yang menarik, tetapi thumbnailnya tidak menarik, sehingga thumbnail ini seperti cover. Seperti cover, kalau ada majalah itu cover awalnya. Sebelum orang membuka majalahnya itu, dia pasti melihat covernya dulu, bagus atau tidak. Sama dengan YouTube. Jadi makanya itu thumbnail itu kalian edit sebaik-baiknya. Bagi yang mungkin yang cakep-cakep, itu kalian edit foto kalian itu menjadi putih atau dan lain-lain. Itu kan kita buat, itu kalau di dalam dunia YouTube disebut dengan clickbait. Bagaimana kita membuat orang tertarik tanpa melihat isi, hanya melihat covernya saja terlebih dahulu. Yang penting sama kita adalah bagaimana menarik pandangan pertama itu langsung ke YouTube kita dengan melihat cover kita. Itu yang disebut dengan thumbnail. Jadi nanti kalau kalian membuat YouTube, buatlah thumbnailnya itu secantik mungkin, dan juga dengan gambar, dengan tulisan yang sangat jelas. Jadi di sini contohnya ya, kalau thumbnail yang YouTube kami, jadi di sini adalah foto istri saya, kemudian di sini ada teks yang sangat jelas. Jadi orang langsung melihat apa itu variabel penelitian serta jenis-jenisnya. Orang langsung mengklik. Jadi dia tanpa melihat banyak, dia langsung singkat padat, oh video ini adalah terkait yang saya cari. Jadi itu penting ya, thumbnail ini merupakan cover utama. Jadi kita melihat sesuatu itu tentu awalnya dari cover, baru kemudian isinya. Makanya di thumbnail ini jangan sampai kita buat asal-asalan. Karena ini adalah salah satu strategi bagaimana kita mendapatkan namanya viewers maupun subscriber. Oke, kemudian yang selanjutnya lagi adalah judul video. Jadi judul video ini sangat mirip sama thumbnail tadi. Kalau thumbnail tadi berupa poster, kalau judul video ini berupa teks, yang mana teks ini adalah kalau kita belajar nama SEO ya, atau Search Engine Optimization. Jadi di mana kita harus memikirkan apa yang akan diketik orang di dalam, misalnya saya mau mencari tutorial tentang PERT diagram atau tentang CPM. Pasti kita mikirkan apa sih yang diketik orang, cara atau tutorial CPM, tutorial perdiagram atau tutorial pemrograman. Jadi judul itu harus kita pikirkan bagaimana apa yang dicari orang itu langsung muncul di YouTube kita. Jadi ketika mereka ketik itu sesuai dengan judul kita, maka judul kita itu merupakan ranking yang pertama. Itu harus kita pastikan ya. Jangan sampai kita buat judulnya asal-asalan saja. Jadi buat kira-kira apa itu Google AdSense, itu kita buat judulnya. Tambah lagi thumbnail yang menarik. Sehingga mereka tertarik untuk melihat YouTube kita. Oke, jadi judul ini sangat menarik untuk menarik minat dari viewers maupun subscriber untuk dapat mengunjungi YouTube kita. Oke, yang selanjutnya ini dia ya, kalau kita lihat di YouTube kita, kalau kalian membuat YouTube, jadi di sini nanti ada isinya title itu terkait apa itu judul kalian, kemudian ada deskripsi itu terkait deskripsi yang lebih panjang, kemudian ada thumbnail. Jadi poin-poin ini ada juga nanti hashtag. Hashtag itu juga kalian buat sebanyak-banyaknya. Media sosial, apa kayak pokoknya kalian buat sebanyak-banyaknya, yang mana search engine itu membuat ketika orang mencari di Google ataupun di YouTube itu langsung ke
halaman kalian. Jadi nanti kan terlist tuh, nanti terlist video-video yang dicari mereka sesuai dengan keyword mereka. Karena hashtag kita banyak terkait yang dicarinya atau judul kita itu lebih dekat sama dia, maka pencarian itu nanti membuat kita yang teratas. Biasanya orang melihat yang teratas lebih dahulu daripada yang bawah sama yang banyak view-nya. Jadi di situ juga strategi bagaimana kita membuat YouTube atau membuat konten. Kemudian isi video. Jadi isi video ini untuk YouTube yang pertama itu adalah 15 menit. Tetapi setelah kita lakukan verifikasi itu bisa lebih dari 15 menit. Jadi membuat video itu jangan panjang-panjang. Karena kalau panjang itu bakal membuat kita bosan. Makanya buat video itu 5-10 menit. Kecuali kita udah punya pengikut ya, punya subscriber yang banyak, jadi kita buat berapapun lama bakal ditonton. Beda dengan kita yang baru-baru awal itu buat aja agak 5 menit, 6 menit, 7 menit. Itu yang judul yang menarik dan singkat dan padat. Karena orang biasanya selalu mencepat-cepatkan supaya langsung ke inti tujuannya. Jadi kalau kita buat video kita itu singkat, isinya padat, maka orang akan menonton. Karena kita di awal ini harus mengejar namanya jam tayang. Karena jam tayang yang paling berat dalam dunia YouTube ini, dalam awal-awal ya YouTuber pemula itu adalah bagaimana kita mengejar jam tayang. Kalau subscriber itu mudah kita dapatkan, karena ketika video kita itu meledak salah saat, misal kita udah membuat 100 video, meledak aja video kita satu aja, itu subscribernya bakal banyak, bakal tiba-tiba muncul dengan sendirinya, tanpa kalian pikirkan. Beda dengan awal-awal dari 100 mau naik ke 200 saja berat, itu yang kami rasakan dulu. Mau naik ke 200 berat. Kadang udah minta teman-teman pinjam handphonenya, kita subscribe sendiri. Nanti besoknya dari 200 tiba-tiba kurang lagi 150 karena dianggap spam oleh pihak YouTube-nya. Jadi kalaupun mau di-subscribe itu ditonton dulu sekitar 3 menit agar tidak dianggap spam oleh pihak YouTube. Makanya banyak orang yang melakukan beli subscriber, tiba-tiba udah banyak subscribernya tiba-tiba berkurang. Itu karena YouTube mempunyai algoritma bagaimana dia menganggap itu spam. Oke, kemudian ada juga jenis interaksinya, itu adalah comment, like, dislike-nya sekarang sudah dihapus oleh pihak YouTube, kemudian subscribe dan share. Oke, setelah setelah kita mendapatkan mendapatkan viewers sama subscriber sama jam tayang, jadi syarat utama kita mendapatkan partner dari YouTube itu adalah sebanyak 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Setelah kita mendapatkan itu, nanti kita akan dialihkan apakah kita akan dikontrak oleh pihak YouTube atau tidak. Ya, jadi pastikan juga ya kita mendapatkan itu dalam waktu 1 tahun, karena dia masanya adalah 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun, maka dihitung dari 1 tahun terakhir dari video kita, dari waktu kita mengajukan. Jadi dalam setahun itu wajib 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Jadi partner dari YouTube itu adalah namanya Google AdSense. Jadi Google AdSense ini berbeda sama YouTube. YouTube itu adalah platformnya. Google AdSense ini adalah pemilik situs ini ya untuk pemasang iklan. Jadi kita itu bukan dibayar oleh YouTube, tetapi kita itu dibayar oleh namanya Google AdSense. Jadi bagi yang belum tahu, jadi YouTube membayar bukan, yang membayar itu adalah Google AdSense. Jadi di dalam Google AdSense ini ada juga yang disebut dengan Google AdWords. Kalau Google AdSense ini adalah periklan yang dipasang di video kita. Sedangkan Google AdWords itu adalah kayak kita mempunyai produk, kita ingin produk kita itu letak di YouTube orang. Jadi itu disebut dengan Google AdWords, itu kita sebagai pengiklannya. Kalau Google AdSense itu baru duit masuknya itu video kita dipasang iklan itu uang Google AdSense. Kalau Google AdWords itu kita yang membayar, Google AdSense itu kita dibayar. Jadi itu bedanya. Jadi untuk pengusaha-pengusaha mungkin dia menggunakan Google AdWords. Untuk kita adalah Google AdSense, bagaimana Google AdSense ini nanti berisi iklan-iklan yang dipasang di YouTube kita. Jadi intinya, kalau YouTube seseorang itu sudah ada iklannya, udah lebih dari 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, berarti dia telah mendapatkan duit. Tetapi ada aturan baru dari pihak YouTube, yaitu yang mana walaupun dia belum 1.000 atau dan lain-lainnya, belum sampai 4.000 jam tayang, dia belum dikontrak, tapi ada muncul iklan. Iklannya itu sekarang adalah untuk YouTube. Jadi Google AdSense itu membayar untuk YouTube. Oke. Jadi ini dia tampilan dari Google AdSense kalau kalian nanti disetujui YouTube-nya.
Jadi nanti kalau dulu Google AdSense ini kita bisa mendaftar sendiri terlebih dahulu. Dulu kan sebelum adanya YouTube adalah kita biasanya bermain blog. Tapi blog sekarang sudah tidak banyak peminatnya. Karena blog itu kalau kita udah masukkan Google AdSense itu sebanyak kena blokir ya, kena blok oleh pihak Google AdSense-nya karena banyak nampak etika-etika yang tidak baik oleh Google AdSense-nya, banyak menggunakan robot atau menggunakan lain-lainnya agar mendapatkan duit yang banyak. Jadi ini tampilan dari Google AdSense-nya. Nanti kita menampilkan di sini adalah link YouTube kita, URL kita, kemudian email address kita, kemudian kita isi form-form persetujuan kita di partner apabila kita telah memenuhi syarat. Nanti ada di sini saya tampilkan apabila Anda telah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ini Google AdWords tadi. Oke, jadi bagaimana pihak Google AdSense membayar kita? Jadi di sini ada namanya jenis-jenis iklan dalam Google AdSense. Yang pertama itu adalah CPC, yaitu cost per klik. Yang mana CPC ini adalah biaya per klik yang dihitungnya biayanya itu dari kalian itu mengklik iklan. Jadi pihak YouTube itu atau pihak Google AdSense itu membayar kalian, misalnya kalian nih ada video YouTube nih kalian lihat. Kemudian di situ ada iklan. Kalau kalian skip maka duitnya untuk pihak YouTubernya sedikit. Kalau kalian tidak skip itu lumayan. Kalau kalian klik itu sangat mahal sekali untuk dapat sebagai konten kreator itu akan mendapat duit yang banyak. Makanya kalau kalian ingin bantu dosen yang punya YouTube, ketika kalian nonton YouTube-nya, kalian klik aja iklan, atau ada YouTubers yang kalian sukai, kalian ingin memberikan donasi kepada YouTubers tersebut, ketika kalian nonton YouTube-nya, kalian klik. Karena misalnya ingin membayar 100 per klik, maka Anda berperan sebagai publisher akan mendapatkan 100 rupiah setiap kliknya. Jadi CPC ini tergantung juga ya, tergantung dari iklannya. Jadi kita sebagai YouTubers itu tidak tahu berapa besar biaya yang akan kita dapat dari setiap per kliknya. Ini tergantung dari iklan yang masuk. Jadi ini yang hanya tahu biayanya itu adalah pihak YouTube-nya atau pihak Google AdSense-nya. Jadi kita sebagai Google AdSense tidak tahu, tetapi kita tahunya adalah besar apabila penghasilan kita apabila kalian mengklik iklan pada video yang ada di YouTube kita. Jadi itu yang disebut dengan CPC, cost per klik. Jadi kita dibiayai setiap kalian klik iklan. Kemudian ada juga disebut dengan click through rate atau CTR. CTR ini digunakan untuk menghitung klik yang di iklan tadi dengan jumlah tayang di situs Anda. Jadi di sini CTR ini hubungannya adalah bagaimana kalau CTR Anda tinggi, persentasenya tinggi, maka iklan akan banyak ke YouTube Anda. Jadi semakin banyak kalian ngeklik iklan tadi, maka semakin banyak iklan-iklan muncul atau masuk ke dalam pihak YouTube tersebut atau YouTube saya. Contohnya di YouTube saya, kalian lakukan klik iklan, kemudian nanti CTR saya tinggi, maka banyak nanti pihak pengiklan akan masuk ke YouTube saya. Jadi itu dia uang masuk dari orang YouTubers. Kemudian ada juga disebut dengan CPM atau click per mile, yaitu setiap pembayaran Google AdSense itu hitungan per 1000. Jadi 1000 kali orang nonton, maka kita mendapatkan bayaran. Jadi tadi CPC juga, CPM juga, kemudian CTR juga. Jadi CPM ini juga besar, dapat dananya ya bagi kita sebagai YouTubers. Jadi setiap 1000 penonton itu nanti pengalinya besar, tergantung dari negara yang menonton kita. Kalau Indonesia itu terbilang sangat kecil ya pengalinya, tetapi sekarang kan YouTube sudah mempunyai nama CC ya, bagaimana walaupun kita ngomong bahasa Indonesia, nanti bisa ditranslatekan otomatis oleh pihak YouTube. Jadi sekarang itu juga sebagai salah satu pembuat YouTuber kita, penghasilan kita akan meningkat. Kemudian ada disebut dengan RPM, revenue per 1000 impression, yaitu berdasarkan query yang kalian ketik muncul YouTube tersebut, kemudian kan berdasarkan halaman per 1000-nya, kemudian berdasarkan permintaan iklan. Kemudian ada pertanyaan, apakah publisher akan dibayar meskipun tidak ada yang mengklik iklan? Jadi ya meskipun tidak ada yang mengklik iklan, tadi kan ada CPM yang klik yang per miles tadi, maka kita tetap dibayar oleh pihak YouTube. Tetapi pasti bayarannya kecil daripada kalian tidak, misal kalian skip itu makin kecil, makanya
untuk membantu YouTubers yang kalian tonton, maka klik iklannya, tonton sampai habis iklannya. Jangan kalian skip, karena kita kebanyakan pasti melakukan skip iklan, kita langsung ke videonya. Jadi kita juga sebagai penonton harus juga membantu YouTubers yang kita lihat. Oke, jadi kalau kalian kalau mau melihat kapan video kita dimonetisasi, itu nanti buka aja pada channel YouTube kalian, kemudian buka namanya YouTube Studio. Di dalam YouTube Studio itu nanti muncul ada di sini menu barnya adalah monetisasi. Di dalam monetisasi ini setelah kalian klik iklan monetisasi ini nanti akan muncul di sini berapa subscriber kalian, berapa jam tayang kalian. Apabila di sini telah penuh, maka nanti pihak YouTube-nya akan mengirimkan email ke kita apakah Anda ingin menjadi Google Partner atau YouTube Partner. Nah, jadi nanti kalau oke nanti muncul lagi halaman seperti yang ini ya. Misalnya di sini telah 1000, kemudian jam tayangnya udah 4000, maka akan muncul di sini peninjauan monetisasi. Yang pertama itu ada 3 langkah. Langkah pertama itu adalah tinjauan program partner apabila telah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kemudian langkah yang kedua itu adalah daftar ke Google AdSense. Jadi nanti kita klik mulai, dia otomatis ke halaman Google AdSense, yang mana kita di sini mendaftarkan email kita sebagai program partner dari YouTube. Nanti ditinjau sekitar ada yang sampai hanya sehari sampai 2 hari itu telah ditinjau oleh pihak YouTube. Kemudian nanti setelah kita daftar, kemudian masuk ke tahap yang ketiga, yaitu channel kita ditinjau. Apakah channel kita ini layak atau tidak? Apakah kita pernah melakukan copyright atau ngambil video orang atau musik orang kita masukkan? Jadi kalian perlu pastikan jangan sembarang membuat video dengan mengambil background. Kalian buat YouTube, kemudian kalian di dalam mobil bunyi aja musik orang di dalam mobil kita sedang membuat rekam video nih dalam mobil. Kemudian di speaker kita tuh muncullah musik-musik, itu kita pasti kena copyright video kita. Makanya musiknya itu dipastikan jangan pakai musik yang copyright, karena banyak penyedia-penyedia musik yang tidak copyright, kayak band sound dan lain-lainnya itu no copyright. Kalau saya sih awal-awal karena tidak paham, saya buat videonya menggunakan band sound, kemudian kadang kita kan ngedit, namanya YouTuber pemula ngeditnya pasti belum terlalu mahir, kadang musiknya terlalu besar, kemudian musiknya terlalu kecil, suara kita nggak jelas. Jadi itu kalian harus pastikan jangan pernah mengambil musik dari orang lain, karena itu pasti kena copyright yang bisa membuat channel kalian ketika ditinjau itu tidak dapat dimonetisasi. Oke, setelah dimonetisasi, nanti ini langkah yang kedua tadi, kita mengisi terkait Google AdSense kita. Kemudian setelah disetujui, nanti channel kita ditinjau, masuk ke tahap yang ketiga. Setelah channel kita ditinjau, nanti setelah ditinjau dan disetujui oleh pihak YouTube, maka di sini nanti yang video kita biasanya di sini tidak ada menu-menu dolar, tiba-tiba di sini ada. Itu tandanya YouTube kita itu sudah dimonetisasi, telah menjadi partner dari YouTube. Jadi YouTube kita ini telah menjadi passive income buat kita semua. Jadi kita tiap bulannya apabila mencapai minimum dari pihak Google, yaitu sekitar 1,3 juta pendapatan, maka otomatis setiap tanggal 21 nanti akan dikirim oleh Google AdSense ke rekening kita masing-masing. Jadi pastikan di sini kan monetisasinya di-on-kan, di sini muncullah nanti tanda-tanda dolar, berarti itu tandanya YouTube kita telah dimonetisasi. Dan juga di sini kita bisa lihat nanti pendapatan kita berapa, karena pendapatan yang pasti itu adalah pendapatan yang ada pada YouTube kita. Nanti dari YouTube kita maka dialihkan ke Google AdSense dalam bentuk rupiah. Nah, disitulah kita bisa lihat berapa sih penghasilan kita bulan ini, berapa penghasilan bulan ini. Karena Pak Kaprodi kita juga itu seorang YouTuber, juga tiap bulannya dapat passive income dari YouTube. Jadi jangan sampai mahasiswanya kalah dari dosennya. Mahasiswanya harus lebih kreatif lagi ya, karena YouTube ini adalah eranya kalian yang mana era zaman kalian itu tidak berharap kerja di suatu perkantoran sebagai informasi. Masa orang bisnis bisa membuat YouTube, masa kita orang teknologi informasi tidak bisa? Harusnya kita sebagai penggagasnya. Jadi saya harapkan semua yang ada di sini itu mempunyai YouTube channel mulai aja dari awal. Memang berat perjuangan di awal,
tetapi disitulah kita tahu prosesnya itu sangat indah ketika kita mendapatkan duit per bulannya lagi. Oke, jadi dalam membuat konten itu kalian harus, mungkin kalau sekarang ini buat aja konten itu per grup. Mungkin kalian berlima, berempat, kalian buat aja lah grup, kemudian kalian buat konten. Jangan pikirkan subscriber, jam tayang, kalian buat aja konten sebanyak-banyaknya. Nanti apabila meledak salah satu, nanti yang lain bakal meledak. Jadi kalian hanya menunggu momentum. Kapan momentum video udah buat 100, meledak aja satu video kalian, nanti video yang lainnya itu bakal melunjak tinggi, subscriber kalian tiba-tiba melunjak tinggi dengan sendirinya. Jadi berkreasilah kalian. Jadi kalian buat perencanaan yang baik, pengumpulan data, kemudian buat batasan-batasannya, kemudian produksilah konten kalian tersebut menjadi YouTube, menjadi ini ya, video YouTube yang akan kalian upload ke YouTube kalian. Kemudian kalian harus juga melihat pangsa pasar, yaitu audiens. Kira-kira siapa sih kalau saya buat konten ini, siapa sih yang akan menonton gitu. Itu kalian harus pikirkan. Kalau di dunia pendidikan itu, kayak kami pendidikan itu tidak terlalu wah kali, tetapi di dunia entertain itu banyak pangsa pasarnya. Baik itu yang suka touring, baik itu yang suka naik gunung, kalian konsepkanlah video kalian itu, baik itu yang mancing, baik itu yang masak, baik yang kuliner. Sekarang tuh bagaimana kalian membuat video yang cantik, yaitu jangan sampai membuat video dengan suara yang tidak jelas, gambar yang tidak bagus. Gunakan aja handphone, nggak masalah, yang penting suaranya jelas, videonya jelas, dan tidak banyak berisiknya atau ribut-ributnya. Kemudian kalian upload ke YouTube, kemudian lakukanlah promosi, karena kan kita di awal ini ya tidak mungkinlah langsung banyak yang melihat. Kemudian buat yang seperti Bapak sampaikan tadi, thumbnailnya diperbaiki, dibuat cantik-cantikan, diedit pakai Photoshop, yang mungkin mau nampilkan wajah kalian, yang ada jerawat diedit jerawatnya supaya cantik gitu kan, banyak sekarang aplikasi filter. Buat itu, kemudian buat juga teks yang sangat jelas sehingga mereka ketika ngeklik langsung pengen lihat YouTube kita. Karena kalian itu hanya perlu momentum aja, momentum kapan YouTube kalian satu video aja ditonton, meledak, itu bakal video yang lainnya akan meledak dengan sendirinya. Oke, karena kita tahu pengguna internet zaman generasi sekarang ya, seperti kita, itu lebih dari 3 jam setiap harinya mengakses internet, bahkan lebih. Bahkan baru bangun pagi itu cari handphone. Kemudian mau tidur cari handphone. Minimal kalau enggak chatting, itu kita pasti nonton YouTube. Apalagi yang disampaikan Pak Dekan tadi, kayak Mak Betty tiba-tiba update, atau Wak Rintil tiba-tiba update, nonton dulu, itu minimal kita menggunakannya pasti minimal itu 3 jam, bahkan sampai 24 jam pun ada sekarang. Kemudian orang lebih memilih menggunakan internet daripada televisi, itu udah pasti ya. Sekarang dunia TV itu tidak seperti dahulu lagi, tidak laku lagi. Paling kita nonton TV itu kalau ada ini ya, ada sepak bola. Kemudian setiap orang itu mempunyai media sosial. Kemudian seperti kita ini lebih menyukai konten yang visual, seperti video singkat daripada penyampaian yang seperti PPT atau seperti itu. Jadi kita lebih suka dari video. Kemudian anak-anak muda tuh yang sekarang ini lebih cepat beradaptasi dengan teknologi dan tren terbaru. Misal TikTok tiba-tiba meledak, ya langsung semua main TikTok. Kemudian YouTube meledak, semua membuat akun YouTube. Nanti ada sosial media yang baru lagi, pasti kita langsung menuju ke sana. Kayak ada yang main Ome lah, atau main dan lain-lainnya, pasti semua langsung beradaptasi. Beda dengan yang orang-orang yang udah tua, mereka tidak peduli akan dengan teknologi yang terbaru. Kemudian penggunaan media sosial sebagai mesin pencari, ya disinilah kami sebagai dosen mengambil pangsa pasarnya. Ketika mahasiswa ini kesulitan dalam belajar, maka kita buatkan tutorialnya di YouTube, maka dia bisa mengulang kapanpun. Jadi saya melakukan survei kepada mahasiswa saya di Winsuska. Ketika saya melakukan praktikum, yang saya lakukan dengan langsung, dengan mengupload di YouTube, mereka lebih menyukai di YouTube. Karena kalau di YouTube, kalau praktikum ini kan tidak bisa sekali. Jadi dia bisa mengulang, merepeat ulang lagi dari video dari awal atau yang tidak jelasnya di mana. Beda dengan ketika melakukan dengan langsung. Ketika langsung hari ini paham, besok keluar dari lab itu langsung lupa semuanya. Oleh sebab itu, makanya lebih baik
tutorial-tutorial itu dibuat di YouTube. Kemudian kita sebagai generasi milenial itu sangat senang berbagi di media sosial. Contohnya membuat ini ya status, membuat pencapaian di Facebook atau di Instagram, atau melakukan, pokok senanglah kita melakukan berbagi di media sosial. Oke, kemudian ini dia cara mendapatkan followers. Yang tadi saya sampaikan, beberapa tadi ada yang dengan thumbnail, itu memperbanyak, itu kita buat banyaklah konten-konten yang visual, yang menarik. Istilahnya kalian membuat video-video itu menarik, jangan hanya membuat video teks, tapi buatlah video kayak kalian role play atau bagaimana gitu. Kemudian buat kata kunci hashtag yang khusus sehingga ketika dicari pencarian terkait yang orang inginkan itu muncul ke YouTube kita. Kemudian lakukan penyebaran konten itu secara rutin, jangan bulan ini 2 video, bulan depan tidak ada, bulan depan tidak ada, bulan depan 5 video. Kalau bisa itu kita rutinitas. Kalau yang baru-baru, kalau bisa tiap hari lah buat video. Kalau yang buat kita YouTuber baru, tapi kalau udah terkenal mungkin sebulan sekali, seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Kemudian juga kita bisa melakukan kolaborasi dengan influencer. Kayak kalian di sini, siapa yang punya temannya YouTubers, ya udah kalian nanti lakukanlah dekat-dekati, kemudian minta influencer tersebut untuk mempromosikan media sosial kalian agar dapat diikuti oleh orang ramai. Oke, jadi di sini pasti banyak yang kepo kan terkait berapa sih gaji YouTuber? Pasti banyak. Jadi cara yang kalau kalian kepo nih terkait gaji YouTuber, coba buka situs namanya Social Blade. Ini adalah situs perkiraan bagaimana melihat penghasilan seseorang. Jadi ini ada rentangnya, tapi ini tidak pasti, tetapi disitulah gaji mereka. Jadi ini buka situs socialblade.com, kemudian nanti di menu pencariannya itu kalian ketikkan nama channel orang tersebut. Di situ nanti akan muncul, nih contohnya saya buka di sini adalah Rans Entertain. Nanti kita lihat di sini penghasilan dia di sini adalah estimate monthly earning. Bayangkan, anggap aja dia dapat penghasilannya itu di nilai tengah. Di nilai tengah anggap dia sekitar $150, $150.000 dikali 14.000. Itu hampir dia dapat 2M, kalau nggak salah saya 2M lebih, atau 20M atau berapa nih. Pokoknya kalau saya hitung pakai handphone itu tidak error ya, langsung dia error kalau pakai handphone. Mungkin pakai kalkulator lain, tahulah gajinya berapa. Jadi kalau kalian mau lihat gaji YouTube-nya Pak Kaprodi kita, itu buka aja di ini. Buka aja di Social Blade, ketikkan nama akun channelnya. Nanti bakal ketahuan berapa gajinya. Tapi itu rentang, ambil aja nilai di tengah-tengah. Kalau kita orang dari luar negeri itu ambil nilai tertinggi. Tapi kalau orang Indonesia biasanya dari yang minimum sampai yang di tengah. Biasanya disitulah rentang gaji dari YouTuber-YouTuber. Kemudian di sini juga Wak Rintil. Gajinya per bulannya itu hampir $500.000. Bayangkanlah berapa duitnya. Kita aja yang mendapat ini kayak kita aja lah, kayak mungkin Pak Kaprodi kita atau saya kan punya YouTube, itu mungkin sangat membantu sekali dalam dalam ini penghasilan pihak passive income ya. Itu tidak, kita hanya setelah kita video laku, kita hanya ya kadang kita tidak mengupdate video lagi, tapi kita mendapatkan duit per bulannya dengan catatan minimal di atas 1,3 juta. Jadi disitulah kita selaku pegiat media sosial lah. Jadi semua kita nih pasti pegiat media sosial. Karena kita pasti di dalam handphonenya itu punya media sosial, baik itu WhatsApp, Telegram, YouTube, pastinya semua punya YouTube. Saya tidak bisa memastikan, tapi semuanya pasti nonton YouTube. Oke, jadi di sini materi yang dapat saya sampaikan. Jadi di sini ada 2 channel saya. Yang pertama itu adalah Media Family, kemudian adalah Academy Education. Mungkin bisa dibantu subscribe juga, mungkin biar lebih bagus ke depannya lagi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Bapak Moderator, Bapak Supiandi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul-betul, Pak. Jadi itulah kita semua seperti yang mahasiswa-mahasiswa ini kena waktunya kan banyak sangat luang dan mereka pasti banyak punya ide. Beda sama kita yang sudah mempunyai kesibukan masing-masing. eh, Disitulah mahasiswa ini harus berkreasi. Kira-kira
di sini kan banyak Bapak lihat nih, saya lihat di sini Pak, kayak ini ada anak Vespa, ada yang anak suka, ini fotonya kan fotogenik semua, kayak mereka foto di tempat tempat-tempat hiburan, seperti itu mereka bisa videokan. Betul. Alhamdulillah. Pak Sob, udah bisa dengar suara Pak Sob? Suaranya udah jelas Pak Sob? Ya, ini terpaksa pakai. Oke, baik. Untuk share screen-nya sudah kelihatan? Kelihatan Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan semesta alam, yang mana atas berkat dan rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam acara kuliah umum walaupun dalam via Zoom ini. Dan salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mohon maaf sebelumnya mungkin ada gangguan dari perangkat ya. Biasanya ini normal aja, kenapa pas hari ini dia nggak normal kan seperti itu. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Pak Hamdani STMT. Selanjutnya Bapak Kaprodi Teknologi Informasi, Pak Dr. Rian Fartawijaya. Dan selanjutnya narasumber kita yang luar biasa, Pak Dr. Muhammad Lutfi Hamzah. Dan selanjutnya Pak moderator kita, Pak Supiandi, ya, teman seperjuangan juga semuanya ini. Dan sama-sama kita banggakan Bapak Ibu dosen dan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pembangunan Pancabudi, terkhusus Prodi Teknologi Informasi yang sudah hadir melaksanakan kuliah umum pada hari ini. Baik, ya mungkin kalau kita lihat dari tadi narasumber pertama kita ya sudah membahas ya mengenai manfaat aplikasi sosial media YouTube. Nah, di sini ya karena tadi dari YouTube ya kata Pak Dr. Muhammad Lutfi Hamzah ya itu duitnya itu berasal dari ads ya atau AdSense-nya. Ya mungkin di sini nanti baik itu di Facebook atau di Instagram. Nah, semua platform-platform dari aplikasi sosial media ini ya semuanya
bisa juga kita mendapatkan income, bukan berarti dari YouTube saja. Ya, sesuai yang sudah dibahas oleh Pak Muhammad Lutfi Hamzah. Oke, untuk suaranya Pak Supiandi udah jelas Pak Sup, nggak ada gangguan. Iya. Oke, Pak Sup, udah? Oke. Oke, baik semuanya. Di sini ya kalau dari tadi kita sudah berbicara mengenai YouTube ya. Mungkin di sini saya pun berbicara hanya mengenai iklan ya, atau yang kita bahas mengenai copywriting. Ya, mungkin dari mahasiswa ya atau mahasiswi teknologi informasi yang sudah masuk ya belajar dengan saya, mungkin alhamdulillah sudah mengenal yaitu dengan arti dari copywriting ya, yaitu yang dikatakan dengan ya, tentu ada yang dari luar juga, mungkin ada yang dari umum. Tentu kita ulang lagi sedikit, mudah-mudahan ibarat kaji ya, sering kita ulang, makanya itulah yang nantinya kita dapatkan ya. Ibarat kaji itu memang harus diulang-ulang supaya kita dapatkan. Nah, seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat mengenai copywriting, ini adalah inti ya, inti dari sebuah platform dari sosial media ya. Tanpa dengan adanya ads atau yang dikatakan dengan AdSense ya, sebuah itu platform itu tidak ada berguna ya. Karena sebuah keuntungan itu atau income yang kita dapatkan itu intinya dari ads ya, atau AdSense ya, atau iklan. Nah, di sini yang dikatakan dengan copywriting ini adalah sebuah naskah yang ditulis oleh seseorang penulis naskah iklan untuk disebarluaskan guna untuk kepentingan komersial. Ya, jadi selama ini yang kita ketahui ya, baik itu di luar, di mana kita berkunjung ya, kemana kita pun masuk ya, yang tentu yang kita ketahui hanya iklan di televisi ya, iklan di koran, iklan di spanduk. Nah, tapi kita nggak tahu asal itu dari mana ya. Nah, maka hari ini kita harus tahu. Jadi induk yang besarnya dari yang kita bahas tadi itu adalah bagian dari copywriting ya. Ibarat dari segi rumah ya. Jadi copywriting itu adalah rumahnya ya. Tetapi dengan isi-isi di dalam rumahnya itu ada yang dikatakan dengan spanduk ya, ada dengan iklan televisi, ada koran dan lain-lainnya dan segala macam. Ini harus kita tahu dulu ya. Jadi copywriting itu sangat berperan penting ya. Bukan berarti nantinya copywriting ini Pak apakah hanya untuk iklan di YouTube saja, bukan. Jadi copywriting ini juga bisa kita untuk mendapatkan income dari segi produk penjualan juga bisa ya, atau nantinya dalam menciptakan sebuah video ya, atau sebuah video kreator seperti yang sudah dibahas sama Pak Lutfi sebelumnya. Jadi disinilah nantinya bagaimana sebuah konten kita atau sebuah iklan kita itu cepat diminati oleh seseorang. Nah, makanya di copywriting ini bukan berarti kita hanya berbaur mengenai iklan, tapi bisa kita arahkan bagaimana kita menciptakan sebuah konten itu cepat dianalisa dan ditangkap oleh si user atau seseorang. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, di sini dikatakannya copywriting adalah skill untuk mempengaruhi pembaca agar melakukan tindakan tertentu dengan menggunakan kata-kata. Ya, jadi ada juga hubungannya dengan yang dibilang sama
Pak Lutfi tadi, yaitu mengenai tumbail ya, atau mengenai misalnya video di awal, ya itu sama juga ya, ada juga hubungannya dengan copywriting. Ya, jadi di sini di awal ya, naskah yang kita buat ya, atau tulisan yang kita buat di dalam video kita itu, dia ucapannya dan kalimatnya itu harus jelas. Ya, jadi paparannya itu harus mempengaruhi seseorang agar si pembaca tersebut langsung dia tertarik. Ya, walaupun dari segi isinya tidak sesuai. Nah, seperti itulah salah satu contoh kan gitu. Kalau bisa ya harus sesuai. Nah, seperti itu. Ya. Jadi di sini di copywriting ini yang kedua, skill untuk mempengaruhi pembaca agar melakukan tindakan tertentu dengan menggunakan kata-kata. Jadi kalau kita lihat lagi lebih dalamnya mengenai copywriting ini, ya. Copywriting ini bisa kita katakan dia sebagai jembatan, ya, jembatan untuk mengantarkan kita menuju kesuksesan, ya, atau jembatan untuk mengantarkan kita untuk mendapatkan sebuah income. Nah, itulah yang dikatakan dengan copywriting. Contohnya seperti apa? Ya, kalau kita lihat contoh dari segi copywriting. Nah, contoh kita mau melakukan penjualan online, ya. Kita mau jual nih sebuah produk kita secara online. Nah, seperti itu. Ya, tentu yang pertama yang harus kita siapkan adalah produk. Nah, jembatannya apa? Jembatannya adalah copywriting. Nah, bagaimana kita mendesain produk kita itu menciptakan sebuah iklan supaya nantinya si user atau pembeli cepat menanggap dari iklan yang kita buat. Sehingga produk yang kita pasarkan dia lebih cepat laku di masanya. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang dikatakan dengan copywriting. Oke, selanjutnya ini ada beberapa tips ya yang kita gunakan untuk membuat atau menulis sebuah copywriting. Nah, yang pertama di sini gunakan kata-kata aksi. Yang kedua, gunakan kata-kata konjungsi. Dan tiga, perhatikan jumlah kalimat dalam satu paragraf. Yang keempat, gunakan angka dan pastikan copywritingmu sudah spesifik. Dan yang kelima, tulis apa yang mereka mau baca, bukan apa yang kamu mau tulis. Nah, seperti itu. Jadi kita bahas dulu yang pertama di sini. Jadi dari 5 ya tips kita dalam menulis copywriting itu, jadi yang pertamanya itu merupakan gunakan kata-kata aksi, ya. Jadi dari kata-kata aksi ini bisa kita lihat ya, ada beberapa nih kata-kata aksi. Yang pertama, dapatkan, saksikan, buktikan, dan lain-lainnya. Nah, jadi dari sekian banyak ini kata-kata aksi, bisalah nantinya kita ambil beberapa, bagaimana kita membuat naskah atau kata-kata atau kalimat, bagaimana sebuah produk atau bagaimana sebuah iklan yang kita terapkan, atau bagaimana sebuah konten yang mau kita buat itu dapat dianalisa oleh seorang user. Nah, contoh misalnya nih dari segi kita membuat baliho atau spanduk ya, di sini ada contohnya. Misalnya ya, di sini bazar pertama dan terakhir hari keputraan UNPAD pada tanggal 21 sampai 25 Juni 2022. Nah, kalau kita lihat ini ya, kalau dia tidak menggunakan kata-kata aksi, ini seakan-akan dia tidak memberitahu atau tidak mengajak. Nah, seperti itu. Ya, cuman dia hanya menyampaikan bahwa bazar itu ya dimulai dan berakhir pada tanggal 21 sampai 25 Juni. Ya, tetapi kalau kita menggunakan kata-kata aksi, ini seakan-akan dia mengajak ya supaya kita itu ayo ikut. Nah, seperti itu. Jadi di sini bahasanya hadirilah bazar pertama dan terakhir hari keputraan UNPAD pada tanggal 21
sampai 25 Juni 2022. Ya, jadi di sini kita seakan-akan itu diajak. Ya, jadi begitu juga. Ya, kalau kita membuat copywriting, membuat iklan itu seperti itu. Ya, dan untuk lebih lanjutnya kan itu kunjungi website kami untuk info lebih lanjut. Ya, kalau kita buat seperti ini, website kami www.keputraanumpap.ac.id, ya kan ini seakan-akan kurang menarik, ya, kurang mengajak. Nah, seperti itu. Jadi harapan nantinya, ya kalau kita dalam membangun sebuah naskah itu, ya gunakanlah kata-kata aksi dari copywriting ini supaya nantinya naskah kita pun cepat dicerna oleh orang lain, ya, dan cepat ditanggapin. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya dari 5 tips ya dari menulis copywriting tadi, ada juga di sini perhatikan jumlah kalimat dalam satu paragraf. Nah, di sini. Ya, jadi semuanya walaupun kita buat iklan, ya baik itu di Instagram, baik itu di Facebook, ya ataupun kita mengupload sebuah konten, misalnya di YouTube kita, ya pastikanlah judulnya atau kata-katanya itu ya harus relevan. Nah, di sini yang pertama di sini dalam membuat kalimat ya dalam satu paragraf, sini dikatakannya yang pertama, agar lebih mudah dibaca, pastikan satu paragraf berisikan 2 sampai 3 kalimat saja. Nah, jadi dalam satu paragraf itu ada 2 atau 3 kalimat saja. Yang mana 2 atau 3 kalimat itu, yang pertama menyatakan kalimat yang sebenarnya, yang kedua pendukung, dan yang ketiga hasil. Nah, gitu dalam membuat sebuah paragraf. Nah, yang kedua, lalu dalam satu kalimat, pastikan maksimal berisi 14 kata saja. Ya, jadi semua inti dari paragraf itu dia dijelaskan di dalam satu kalimat itu. Jadi seorang dia nggak jauh-jauh membaca untuk mencapai inti dari kalimat yang kita buat. Nah, seperti itu. Tadi kalau Bapak lihat dari materi kita singgung mengenai Facebook dan Instagram, ya mungkin nggak perlu panjang lebar di sini Bapak jelaskan, karena Facebook dan Instagram ini Bapak rasain untuk mahasiswa dan mahasiswa semuanya dan Bapak Ibu dosen sering kita gunakan dalam kesehariannya. Di sini bisa kita lihat anatomi iklan Facebook dan Instagram, ya. Kalau kita setiap hari menggunakan yang sering-sering post, ya, yang sering posting, baik itu di Facebook atau di Instagram. Nah, kita lihat ada beberapa perbedaan di sini, ya. Jadi kalau kita membangun copywriting atau iklan, ya itu berbeda. Setiap platform media sosial itu dia berbeda, ya. Baik itu Facebook, Instagram, YouTube, TikTok dan lain-lainnya, dia platformnya itu berbeda tempatnya. Ya, ini kita lihat dulu perbandingan antara anatomi iklan Facebook dan Instagram. Nah, yang pertama, di sini kalau kita lihat di Facebook, ya di Facebook iklan ya atau kutipan itu kita terapkan di awal, ya itu di Facebook. Jadi kalau kita misalnya update status, ya atau kita menggunakan foto atau gambar atau video, pasti kata-kata itu di atas dulu, ya. Misalnya video ini menerangkan sebagai apa, ya, atau fotonya ini berlandaskan apa, pasti copywriting-nya terdapat di atas. Sementara untuk gambar atau videonya itu setelah kutipan tersebut, ya, setelah naskah yang kita buat tadi, yang berdasarkan ejaan sesuai dengan copywriting yang kita buat. Nah, selanjutnya baru ada headlink-nya, ya harus ada action-nya dan engagement-nya. Ya berbeda dengan platform yang ada di Instagram. Ya, tapi kalau kita lihat perbandingan antara Facebook dengan Instagram, kalau Facebook dia kebanyakan dimulai dari kata-kata dulu, sementara Instagram dia perpaduan antara gambar dan suara serta animasi. Ya, karena
dari segi Instagram ini, ketika kita buka Instagram itu yang muncul pertama itu adalah foto atau video. Ya, jadi letak copywriting itu di akhir. Ya, di Instagram itu copywriting itu di akhir. Ya, ada penjelasan dari videonya, keterangan dari videonya itu semuanya di akhir. Nah, seperti itu. Jadi bisalah kita pahami bahwa anatomi iklan Facebook dan Instagram ini proses dari segi penggunaannya itu hampir sama, tapi proses dari kita menciptakannya atau menerapkannya itu berbeda. Ya, yang dibedakannya itu hanya tempatnya. Ya, tapi sistem cara kerja dari copywriting-nya itu adalah sama ya semuanya. Oh iya. Kita merokok dia. Nah, selanjutnya kita masuk di sini copywriting untuk landing page. Ya. Nah, di sini mungkin semuanya Bapak rasa, ya saya rasa pun mengenai landing page ini sudah tahu, ya. Tapi apa ya yang didesain khusus dengan mindset marketing dan memiliki satu tujuan? Ya, misalnya yang sering buka Facebook, ya, ketika ada lihat iklannya jualan sepatu, ada link yang kita klik, tentu kita bakalan diarahkan ke halaman website yang lain. Ya, itulah yang dikatakan dengan landing page. Nah, selanjutnya mungkin dari Instagram, ada iklan di Instagram, atau ada status feed di Instagram yang menyatakan penjualan juga. Ketika kita klik, kita diarahkan ke halaman website. Nah, baik itu kita disuruh subscribe email, atau kita diarahkan ke klik WA, ya, atau kita diarahkan ke beli sekarang, maka nantinya akan muncul form-form atau platform yang baru, yaitu yang dikatakan dengan landing page. Ya. Nah, dari segi landing page, ya, peran copywriting untuk landing page, ya, tanpa adanya copywriting, ya, landing page ini tidak bakalan berfungsi. Nah, itu yang harus kita ketahui dulu. Ya, jadi kalau kita mau membangun sebuah bisnis, ya, untuk mendapatkan sebuah income, ya, kalau dari YouTube, ya, kita berbaur mengenai konten, ya. Jadi peran copywriting terhadap konten itu hampir sama, ya, itu dari segi naskahnya atau dari segi triknya, nah itu hampir sama. Nah, kalau di sini kita masuk mengenai income dengan produk yang kita pasarkan, ya, terhadap secara online dan menghasilkan income untuk diri kita langsung sendiri. Ya, berapa keuntungan kita, itulah yang kita dapatkan. Nah, baik, di sini ada beberapa cara, ya, bagaimana landing page itu terdirinya. Nah, ini, ya, bagaimana sebuah landing page itu berdiri. Tentu kita bingung, Pak, bagaimana sih caranya membuat landing page itu? Kan itu bisa kita katakan dia berupa halaman website, ya. Jadi kita nggak usah bingung, ya. Kita nggak perlu membuatnya. Apakah kita harus membuatnya menggunakan pakai PHP? Ya, nggak perlu. Ya, jadi bisa langsung gitu, yaitu judul. Ya, judulnya itu harus menarik, ya. Atau yang selanjutnya subject line, ya. Nah, subject line inilah subjudul yang kita buat berdasarkan deskripsinya, ya, supaya nantinya mendukung beberapa judul yang kita buat tadi itu lebih menarik. Ya. Yang ketiga ada video. Nah, video ini biasanya terlink ke YouTube. Ya, jadi intinya kalau kita sudah berjualan, jangan lupa. Dan yang kedua, dari hasil video yang kita tonton di YouTube. Ya, video kita yang ditonton orang di YouTube. Nah, jadi video-video kita yang di landing page itu kita linkkan dia mengarah ke YouTube. Ya, misalnya nih kita buat landing page mengenai spesifikasi, kita mau jual mobil, mau jual sepatu, mau jual baju. Jadi spesifikasinya kita buat videonya itu berdasarkan dari YouTube. Jadi seakan-akan orang diarahkan, ya. Jadi misalnya user ini dia masuk ke Facebook, ya,
ada iklan kita di Facebook, dikliknya landing page kita, masuk ke halaman web landing page kita. Nah, dari halaman landing page kita, rupanya ada video menyatakan produk kita, bagaimana bentuk dari sepatu kita atau yang lain-lainnya, segala macamnya, dan itu pun juga diarahkan ke YouTube. Nah, jadi relasi antara Facebook, landing page, dan YouTube dia saling berjalan. Jadi 3 kita dapatkan. Jadi untuk mencapai income itu bukan di satu media platform aja, misalnya YouTube jangan, semuanya harus kita relasikan. Nah, jadi disitulah hubungannya itu harus kita ketahui. Ya, jadi video-video yang kita buat di landing page kita itu dia saling relasi. Ya. Nah, selanjutnya yang keempat itulah tombol actionnya. Nah, ada tombol actionnya itu misalnya tombol action kita di landing page. Ketika seseorang mau membeli sebuah produk kita, tentu dia mengklik. Nah, disitulah muncul nantinya berapa harga pembayarannya dan segala macamnya. Ya. Nah, yang kelima ada pengantar. Ya, ada beberapa pengantar atau problem identify-nya dari produk-produk yang kita buat. Nah, yang keenam pengenalan produk. Jadi jenis pengenalan produk yang kita buat di landing page itu dia harus detail ya, jangan nantinya separuh-separuh, harus semuanya yang kita buat. Dan yang terakhir testimoni. Ini yang membuat si pembeli atau si user nantinya dia tertarik. Oh, ini sudah ada nih yang contohnya sudah membeli. Nah, seperti itu. Oke, baik. Kita lanjut mengenai copywriting ya. Ini copywriting untuk jualan kita di marketplace. Nah, sebenarnya kalau kita lihat-lihat ya, kalau kita analisa, buat apa sih copywriting itu di marketplace ya? Jadi kalau kita pikirkan di marketplace itu ada dan tidak adanya copywriting di situ. Kenapa dibilang ada dan tidak adanya? Ya, karena seperti ini, kalau menurut logika kita, seseorang mau membeli sebuah produk, ya, tentu dia mencari media platform yang tertentu, misalnya dari OLX, ya, atau di Facebook, di marketplace. Ya, kita kan nggak perlu lagi beriklan, nah seperti itu. Tapi penerapan copywriting pun dalamnya juga ada. Ya. Atau proses, ya, proses kita menciptakan sebuah iklan kita di marketplace tertentu. Nah, kalau di sini yang pertama faktor yang memersuasi untuk orang untuk berbelanja di marketplace, yaitu yang pertama dari segi harga. Ya, jadi dari segi harga ini triknya, jadi kita nggak perlu nih membandingkan harga produk kita dengan yang lain. Misalnya yang lain harganya 500.000, kita membuatnya 499, nggak perlu. Jadi buatlah harga itu membuat si user itu penasaran. Ya, jadi penasarannya seperti apa? Jadi nggak perlu dibuat. Jadi seakan-akan si user pasti dia nantinya menanyakan berapa sih harganya. Nah, disitulah kita bisa membuat negosiasi terhadap si user. Ya, jadi kalau kita di awal kita sudah menerapkan harganya sekian, harganya berapa gitu, jadi seakan-akan ya proses copywriting kita di marketplace itu kurang. Jadi karena dari segi harga ini orang sudah tahu, oh, ini harga segini, tetapi saya punya modal segini, jadi orang nggak mau dia menanyakan lagi. Intinya dari segi harga itu kita harus kita ketahui. Buatlah seseorang itu penasaran dari harga yang kita buat. Jadi setiap hari itu pengunjung ya selalu menanyakan berapa sih harga. Nah, seperti itu. Ya. Yang kedua testimoni. Nah, apalagi zaman sekarang ini kalau kita berbelanja secara online, ya testimoni itu harus penting. Ya, karena orang melihatnya, gimana sih produknya sampai. Ya. Nah, apakah produknya bagus? Nah, seperti itu. Itu bagian testimoni. Nah, yang ketiga ini fase respon. Ya, ini hal yang luar biasa. Ya, kalau ini fase respon ini tidak kita buat dari segi copywriting kita, ini sebuah produk yang kita tawarkan dia nggak berjalan. Ya. Mungkin sekarang ditanya orang, besok dijawab orang itu nggak berlaku. Ya. Satu kali orang bertanya, satu kali klik, langsung ada jawaban. Itu yang harus.
Itu yang harus dibuat. Nah, yang keempat itu adalah foto, video yang menarik. Ya, jadi jangan nantinya dari segi foto atau video deskripsi. Nah, dari segi foto atau video, kita juga bisa merelasikannya. Misalnya kalau kita sudah punya akun YouTube, ya, walaupun tujuan kita berjualan, ya, walaupun di marketplace, jangan lupa nantinya, ya, mungkin link YouTube-nya, mau lihat ya produk kita terjual, dan video di YouTube kita juga ditonton. Jadi banyak yang kita dapatkan. Nah, selanjutnya deskripsi produk. Nah, kalau deskripsi produk ini, apapun bentuk deskripsi yang ada di produk kita, walaupun dia bagus atau tidak bagusnya, itu harus dilampirkan. Biar nantinya si user atau pelanggan itu dia tidak merasa kecewa dengan produk yang kita jual tersebut. Nah, mungkin itu ya dari proses dari copywriting untuk jualan di marketplace ya. Mungkin kita cobalah habis ini kita membahas mengenai Instagram ya. Jadi Instagram dan Facebook ini dia saling-saling seirama ya, saling berjalan. Mungkin dari segi penerapannya aja yang berbeda. Nah, seperti itu. Nah, oke, hari ini kita masuk mengenai Instagram akun strategi ya. Nah, di sini ada 2 jenis Instagram yang harus kita ketahui di sini. Ini banyaklah pembahasan kita hari ini, mulai dari YouTube, Facebook, nah masuk ke Instagram, landing page dan lain-lainnya. Ini secara umumnya biar nantinya Bapak Ibu dosen atau mahasiswa lainnya tahu apa yang mau diterapkan ya. Nah, di sini kalau kita ketahui dari segi Instagram, ya, jadi ada 2 akun di Instagram ini. Yang pertama yaitu akun Instagram awareness, ya. Dan yang kedua akun Instagram selling. Ya. Tapi antara kedua ini, ya, ini saling-saling juga mendapatkan income. Pak moderator, suara masih jelas? Masih ya? Oke, kita bahas dulu yang pertama mengenai akun Instagram yang di awareness, yaitu traffic. Nah, inilah salah satu akun Instagram yang isi kontennya berfungsi untuk mencari follower dan rating. Nah, di sini. Jadi kalau yang kedua ini akun Instagram selling atau katalog, ini digunakan hanya untuk berjualan. Jadi yang perlu kita ingat ya. Jadi akun Instagram yang awareness janganlah nantinya digabungkan dengan akun Instagram selling. Kenapa? Ya, karena misalnya gini, seseorang atau user ya, ketika dia mau memfollow kita ya, atau dia mau mengikuti kita, tetapi dilihat dari segi akun Instagram kita berisikan hanya berupa bentuk penjualan atau yang lainnya, atau hanya berisikan produk, dia nggak bakalan mau follow. Ya, makanya antara akun Instagram awareness dengan selling atau katalog itu juga bisa digabungkan. Ya, alangkah bagusnya kalau kita menggunakan Instagram untuk berjualan, kita harus meningkatkan akun Instagram awareness kita dulu, atau akun traffic kita, atau kita mencari follower yang udah banyak gitu, yang sudah ditentukannya. Nah, di sini dia mengetahui yang pertama, mengetahui Instagram menampilkan sebuah konten. Nah, di sini kalau dulunya Instagram itu namanya chronological feed. Nah, ini dulunya, yang mana sistem kerjanya ya, kerjaan postingan kita akan muncul berdasarkan orang yang kita follow. Itu dulu. Ya, kalau sekarang enggak. Ya, kalau sekarang ini yang sering kita ketahui, ketika kita sudah follow seseorang atau kita like seseorang atau hanya melihat seseorang, nantinya foto-foto atau video-video itu bakalan muncul nantinya di page kita atau di akun Instagram kita. Maka dari itu inti yang pertama ya harus kita ketahui, harus mencari follower itu harus lebih
lebih bagus. Nah, yang kedua di sini dari algoritma pada Instagram, mengetahui Instagram menghasilkan uang. Nah, rupanya dari segi Instagram juga kita bisa mendapatkan income atau materi atau uang. Nah, yang pertama di sini dari mana sih Instagram itu dia menghasilkan uang? Nah, gitu. Ya, di sini dia menghasilkan uang yaitu dari ada saham namanya. Saham itu bersumber dari user atau pengguna akun pada Instagram. Ya, semakin lama user bertahan, ya, akun user bertahan di dalam Instagram, maka semakin tinggi nilai saham yang dihasilkan oleh Instagram tersebut. Nah, yang kedua, ya, Instagram menghasilkan uang itu dari cash flow. Ya, cash flow itu adalah income yang didapatkan secara reguler atau rutin. Nah, misalnya mungkin dari iklan, ya, iklan itu misalnya si user ini dia bertahan. Kalau misalnya seandainya user bertahan, otomatis nantinya dia akan menghasilkan ad spot atau AdSense spot yang namanya spot iklan. Ya, berarti di Instagram ini semakin banyak user yang ada di Instagram, semakin banyak akun-akun Instagram yang bertahan, maka nantinya dia akan mendapatkan banyak-banyak spot untuk iklan. Nah, disitulah peran copywriting nantinya memasukkan iklan-iklannya ke spot-spot iklan yang ada di Instagram. Nah, yang ketiga, mempelajari tipe konten yang disukai oleh user di Instagram. Nah, lanjut di sini ada yang dikatakan dengan tipe konten feed di Instagram. Jadi kebanyakan kita di Instagram itu menggunakan feed, ya. Atau kalau untuk di history itu bagus kita gunakan hanya untuk berjualan, ya, atau nantinya di highlight-nya, di bio, di website atau di DM itu gunakan hanya untuk jualan. Tapi kalau untuk di konten feed, gunakanlah konten-konten yang lebih menarik, ya, atau video-video yang berdurasi singkat, boleh seperti itu. Nah, di sini dikatakannya konten feed Instagram merupakan salah satu media utama pertumbuhan follower yang paling sangat cepat, yaitu secara organik dia. Ya, jadi karena konten kita ini dia fokus pada jangkauan dan impresi. Ya, jadi kalau kita buat konten di Instagram, yaitu gunakan aja lah konten feed. Jadi kalau mau history dan lain-lainnya, kalau kita ada mau berjualan, terapkan di situ. Jangan nantinya di konten feed-nya. Karena akan membuat nantinya kalau kita gabungkan antara konten feed kita dengan isinya berjualan, akan membuat pertumbuhan dari follower kita makin menurun. Bukan bertambah, tapi menurun dia. Nah, yang kedua, konten feed dapat meningkatkan jumlah follower pada setiap akun Instagram. Nah, seperti itu. Nah, jadi beberapa bentuk dari akun Instagram ini juga bisa dapat menghasilkan follower, ya. Nah, di sini bisa kita lihat di sini, ya. Ada 3 bentuk konten feed yang umum ditemukan di Instagram. Nah, yang pertama single image, ya. Jadi hanya satu foto di sini, ya. Di sini dia mudah untuk dibuat, tidak memakan waktu yang banyak. Nah, yang keduanya video, ya, atau Instagram TV, dia tidak mudah untuk dibuat dan cukup memakan waktu. Tapi yang melihatnya sangat banyak. Jadi ada 3 bentuk konten feed. Di sini ada single image, video, dan carousel, ya. Nah, seperti itu. Baik, di sini ada beberapa tips, ya. Ini yang perlu diperhatikan di segi Instagram. Tips, ya, menulis caption yang tepat pada Instagram. Nah, selama ini kan kita buat video atau foto kita di Instagram kan nggak ada sih kata-kata, ya. Nah, kalau di copywriting, ya, kalau kita mau melakukan penjualan atau kita mau berjualan baju, hal-hal yang segala macamnya, itu harus ada bentuk caption yang harus diterapkan. Nah, yang pertama di sini bisa kita lihat, ya, dari segi foto yang pertama, fokus pada 100 karakter pertama di caption.
dan sebisa mungkin kalimat ini menarik. Nah, jadi kalimat-kalimat itu menyatakan isi dari caption yang kita terapkan. Ya, ini kalimat yang dibilang kalimat hoax, ya, yang akan hoax ya, yang menentukan seseorang akan membaca caption lebih lanjut atau tidak. Ya, kalimat hoax namanya. Nah, yang kedua, ya, di sini ada namanya interest. Ya, di interest ini itu adalah sambungan dari kutipan yang 100 kata sebelumnya tadi. Nah, yaitu setelah membuat hook, selanjutnya berikan informasi kenapa isi konten ini penting untuk mereka, sehingga meningkatkan minat baca lebih tinggi. Ya. Jadi di sini menyatakan apa-apa aja sih ya informasi-informasi dari konten yang kita tadi atau informasi-informasi dari iklan yang kita buat tadi itu, sehingga meningkatkan minat baca seseorang itu lebih meningkat, seperti itu. Ya. Nah, yang ketiga di sini the why, ya. Jelaskan inti utama, ya, bisa jadi poin-poin utama pada konten yang kita buat tadi. Nah, di situ kita jelaskan apa sih inti-inti utamanya. Nah, ini yang terakhir mungkin namanya CTA. Ya, CTA ini adalah call to action. Ya, berikan ajakan bertindak. Ya, mungkin nantinya kalau yang terakhir yang misalnya gini. Kalau ada dari kutipan yang terakhir, bisa kita buat bantu untuk share ke teman-teman yang lain, ya, atau bantu untuk like, gitu. Bahasa-bahasa kayak gitu digunakan untuk kita supaya nantinya iklan yang kita buat itu lebih bagus atau konten yang kita ciptakan lebih menarik. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir inilah bentuk isi, ya, isi dari tips kita menulis caption yang tepat pada Instagram, ya, namanya praktik, ya. Mungkin dari materi saya mungkin ini, ya, mengenai copywriting, iklan, baik itu yang di YouTube, di Facebook ataupun di Instagram. Tapi untuk terakhir ini ada sebuah bonus, ya, yang saya kasih untuk mahasiswa dan mahasiswi saya yang malas misalnya untuk buat desain atau untuk edit, ya. Ini kebanyakan nih mahasiswa hobinya seperti itu. Maunya yang simple. Nah, bagaimana yang simple untuk melakukan editing? Ya, bagaimana nantinya sebuah foto kalau kita ganti background-nya langsung aja, Pak. Kan sepertinya seperti itu. Ini ada yang saya jumpai di Google, ya. Ini saya dulu share-nya. Kita masuk di Google. Oke, untuk mahasiswa dan mahasiswi semuanya, di sini ada sih beberapa situs yang saya temui. Ya, misalnya kita mau merubah background, ya, biasanya mungkin sudah tahu juga, mungkin menggunakan ini, ya, background BG, ya, atau remove BG. Nah, sekarang ini ada yang lebih bagus yang saya jumpai, itu namanya Slazher.com, ya. Di sini kita bisa buat, ya, Slazher-nya. Nah, di sini di Slazher ini, Pak Supiandi, bisa nampak Pak Supiandi? Ya. Nah, untuk mahasiswa dan mahasiswi semuanya yang malas melakukan editing, misalnya dari segi Photoshop, ya, atau CorelDRAW, bisa di sini, ya, melakukan editingnya supaya nantinya nggak ada alasan nantinya dalam menciptakan sebuah copywriting, dalam menciptakan sebuah konten, Pak, editingnya saya nggak ngerti, kan gitu. Di sini bisa melakukan editing apa. Misalnya di sini kita melakukan remove background, misalnya seperti itu. Ini saya contohkan dulu, misalnya kita di sini melakukan perubahan foto dari segi background, ya. Nah, di sini kita lihat yang pertama background ini dia berwarna biru, ya. Dan akhirnya kalau kita remove backgroundnya, di sini dia langsung hilang
Dan kalau kita mau edit, misalnya mau kita ganti warnanya menjadi merah pun, kita tinggal pilih di sini. Ya, select color-nya, misalnya dia berwarna merah, tinggal kita klik, habis itu di-download. Jadi nggak perlu lagi nantinya, oh misalnya mau masuk ke Photoshop, ganti ini paling sering nih ganti foto-foto seperti ini. Ya, kalau misalnya kita mau ganti background-nya juga bisa. Ya, misal dari segi background, ini tinggal kita upload aja dulu. Ya, kita cari dulu mana background yang kita ganti. Di sini kan sudah banyak nih, ada yang disediakan beberapa background, misalnya seperti ini. Ya, ini background-nya. Ya, jadi kalau kita malas, ya kan kebanyakan mahasiswa ini malasnya paling banyak ini, yang mengediting ini. Nah, tinggal cari di sini. Ya, kalaupun ada tugas nantinya editing, ya tinggal cari di sini. Ya, tinggal kalian download background yang cantik atau kalian foto backgroundnya yang cantik, kalian terapkan foto kalian di sini. Nah, inilah salah satu contoh situs dari slazer.com yang bisa kita melakukan editing dari sebuah foto. Baik, mungkin itu aja materi yang bisa saya paparkan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, apa abang minta sama Asmen? Bang, aku kayaknya sekarang ganti oli mobil ini dong. Kalau lewat tahun gitu. Ambil tahun pulang aja lah ya. Ganti ban. Kayaknya harus dipanggil dulu Pak Sup, baru dia bertanya ini. Kayak Alvin nih ada pertanyaan ini mengenai YouTube. Karena dia sering nih baru merangkai YouTube katanya. Apa Alvin? Ayo Alvin. Betul Pak, kalau kami punya istilahnya Pak, gini Pak, kalau orang itu mau jadi YouTuber itu putuskan urat malunya dulu. Jadi dia tidak malu karena nanti kita melakukan promosi itu, pertama kan kita tentu kita merekam diri kita itu di depan orang ramai kadang. Jadi kita hilangkan rasa malu kita, itu pede aja. Kemudian juga kita nge-share ke grup-grup, baik itu grup Facebook, Telegram, itu tanpa malunya gitu. Mau dibilang kita alay atau gimana, namanya promosi, Pak. Jadi itu yang harus kita tekankan pada diri kita, jangan pernah malu untuk berbuat sesuatu, khususnya yang baik gitu, Pak. Apalagi di dalam dunia media sosial ini. Jadi semuanya ya harus berani gitu, Pak. Betul, Pak.
Oke, boleh. Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya dari Abi Yuardani. Jadi kita kalau membuat ini orang pihak YouTube-nya dia juga melihat tren-tren terkini. Kenapa dia membuat short video? Karena kita lihat short video ini larisnya itu di TikTok. Oleh sebab itu untuk menarik penonton lainnya dia juga membuat namanya short video yang mana fitur di TikTok bisa ditampilkan di YouTube. Tentu kalau di YouTube juga bisa mendapatkan duit, Pak. Ya, Abiyu ini pertanyaannya, jadi dia bisa juga mendapatkan income, bisa mendapat karena setiap video yang kita buat itu ada dolarnya. Jadi video pendek yang kita buat itu nanti ada dolarnya. Kemudian short video ini juga lagi tren-trennya sekarang di dalam dunia YouTube ya, karena banyak juga membuat hanya video-video shortnya, hanya video pendeknya aja, tetapi iklan yang muncul pada video short ini sedikit, kadang bahkan pun tidak ada. Karena banyak iklan itu muncul itu di dalam satu video, itu ada beberapa part ya, mungkin ada yang 5 video, biasa di awal, di akhir, di pertengahan, baik maupun di itu tergantung durasi. Semakin panjang durasi kita itu semakin banyak iklan yang akan muncul. Maka semakin banyak keuntungan atau income yang akan dapat ke dalam akun kita. Berbeda dengan short video. Walaupun short video ini banyak ditonton orang, tetapi kalau tidak ada iklannya itu percuma saja. Tetapi kalau ada iklan juga dapat. Ya, paling kita hanya dapat dari uangnya yang dari CPM tadi, klik per mile yang per 1000 tadi, bukan yang per klik dan lain-lainnya. Jadi di situ kita harus juga mikirkan kebanyakan orang buat short video ini hanya berupa video-video pendek saja. Istilahnya hanya video untuk hiburan. Ini juga salah satu langkah dari pihak YouTube bagaimana menarik, kan orang kan sekarang kan trennya kan di TikTok. Banyak yang membuat ini juga banyak ini Pak, buat semuanya juga banyak yang membuat, pertama itu dia membuat akun TikTok. Setelah dia buat akun TikTok udah ramai dia di TikTok, kemudian dialihkannya ke YouTube. Karena di TikTok itu kan kita nanti itu tipenya kan seperti di endorse sama kayak IG, dan ada juga yang memang dari kontrak dari pihak TikToknya juga. Tetapi mereka untuk mendapat income lebihnya lagi, nanti dialihkannya penontonnya itu ke YouTube. Makanya di TikTok itu banyak link YouTube di profil-profilnya. Jadi disitulah pihak YouTube untuk menarik lagi pihak-pihak TikTokers juga lari ke YouTube. Jadi intinya tetap dapat duitnya dan juga dapat chance ditonton itu juga lebih besar. Tetapi duitnya tidak sebanyak yang kalau durasinya panjang. Makanya orang membuat durasi panjang itu banyak iklannya, banyak duitnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Saya kembalikan ke moderator. Sudah, Pak. Nah, betul, Pak. Betul. Ke YouTube, Pak. Betul. Betul. Oke, izin menjawab ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, Rizky Febriana. Berarti ini Rizky Febriana nih udah mulai kayaknya mau membuat YouTube. Udah banyak videonya. Hanya tinggal momentum kapan kira-kira ditonton oleh orang banyak. Oke, jadi buat Rizky Febriana ya, kalau kita upload baik itu short YouTube maupun panjang, itu jam efektifnya itu kita pikirkan lah, kira-kira kamu kontennya apa? Kalau kontennya tentang tentang entertain, kira-kira kapan orang mau nonton? Kalau dan itu kalian bisa tanyakan ke teman-teman sendiri. Istilahnya kalau kalian nonton YouTube, kalian survei lah dari 10 orang atau dari 30 orang. Kira-kira kalian nonton YouTube biasanya pada jam berapa gitu. Dia kan tergantung kontennya juga.
kalau konten Bapak kan terkait konten pendidikan. Kalau terkait konten pendidikan, itu kami tidak boleh menguploadnya di malam hari. Tidak boleh di tengah-tengah malam. Biasanya kami itu uploadnya itu di pagi. Karena biasanya kalau yang penonton kami kan adalah bapak-bapak dosen dan mahasiswa. Biasanya yang kalau kami cari pangsa pasarnya dosen, itu biasanya dia nonton ketika dia setelah sarapan. Setelah sarapan langsung dia buka handphone, ada notifikasi ditontonnya, sama nanti dia kalau di malam hari. Nah, kalau di malam hari dia kan udah selesai semua kegiatan-kegiatannya, baru dia bisa nonton ketika mau tidur atau siap ngerjakan tugas. Jadi buat kalian itu tergantung kontennya terlebih dahulu. Kalau kontennya tentang konten hiburan, itu kalau itu tuh intinya kalian jangan menguploadnya terlalu di malam hari. Tetapi kalau bisa di hari-hari ini ya, siang hari, pagi hari. Tetapi kalian jangan takut terkait kapan kalian mau upload kontennya. Karena setelah kita upload konten, itu nanti kita akan melakukan sharing nih kemana-mana. Tentu namanya kita YouTuber pemula. Tentu kita carilah grup, misalnya Rizky Febriana ini terkait kontennya terkait renovasi kamar gitu. Ya udah nanti cari di Instagram, kemudian di Telegram, cari grupnya tersebut di Facebook, cari grupnya. Kalau bisa join, ada 30 grup atau 50 grup, join. Setiap buat upload video, upload video ke YouTube, kemudian ambil linknya, kopikan, kemudian pastikan ke setiap grup tersebut. Jadi itu makanya hilangkan rasa malu yang telah tadi disampaikan, karena tujuan kita di sini membuat konten itu untuk berbagi. Kalau kita malu, ngapain kita buat YouTube? Karena kita malu. Tapi kalau kita mau berbagi kan kita ada hilang nih rasa malu kita. Intinya kita berbagi itu ya sesuai dengan etika yang disampaikan dari Pak Moderator, yang positif-positif. Tentu kita memberikan sesuatu yang positif ke semua orang, mau diterima atau tidak jangan dipikirkan. Mau apapun kata orang, alay Pak Lutfi nih ngeser-ngeser ini ke seluruh grup, nggak usah malu. Karena saya juga mungkin di sini Pak Randi, saya ke grup alumni, ke grup lain-lain, pasti muncul video saya share selalu kalau terkait yang itu yang positif. Karena kita kan men-share-nya kan yang positif. Kalau yang negatif itu baru nanti kita bisa di-kick atau kita bisa di-block oleh grup tersebut. Jadi intinya buat Rizky, kapanpun nggak masalah sih kamu sebenarnya mengupload YouTube-nya sama ditonton oleh orang. Itu kan kita upload kan nggak mesti hari itu ditonton orang. Tentu kalau menarik punya kita itu akan ditonton di hari-hari selanjutnya. Karena ada pengalaman Bapak, di setahun pertama YouTube kami ini ada satu video itu tidak ramai peminatnya Pak. Kemudian tiba-tiba udah setahun kemudian itu yang paling ramai, khususnya terkait plagiasi. Bagikan untuk mahasiswa bagaimana menurunkan plagiasi dengan cara memparafrase. Misalkan kalian kan banyak buat tugas, copy paste dari internet. Bagaimana supaya tidak terdeteksi oleh Pak Kaprodinya itu plagiat. Kalau plagiat sama kayak buat skripsi, kalau plagiat kan disuruh turunkan. Ya, banyaklah orang menonton YouTube kami terkait plagiasi itu udah hampir 700.000, hampir 1 juta Pak penontonnya. Bagaimana memparafrase yang awalnya plagiat tiba-tiba menjadi tidak plagiat. Itu sebelumnya itu sama sekali orang tidak ada yang menonton. Tapi kita tidak tahu itu, makanya ketika salah satu video kita meledak, nanti otomatis yang lain itu akan ditonton orang dan juga nanti subscriber naik sendiri. Jadi buatlah sekarang kreasi kalian sebanyak-banyaknya, upload video sebanyak-banyaknya, lakukan sharing kemana-mana, hilangkan rasa malu. Nanti ketika kalian sudah dimonetisasi, sudah berduit, yang bilang kalian alay lah atau kalian apa itu nanti bakal angkat topi lah sama kalian, hebat gitu. Jadi untuk di awal hilangkan rasa malu kalian. Ya kalau kami bahasakan agak Pak, putuskan urat malu, lakukanlah semuanya kreasi kalian, tapi ya tetap ada etika. Jangan kita membuat konten-konten yang negatif. Karena kita berhati-hati, kita kan namanya ada undang-undang ITE. Walaupun kalian menggunakan akun bodong, membuat sesuatu postingan atau konten, itu kan kalau kita mempunyai handphone kan kita kan belajar jaringan komputer, itu ada namanya internet protokol. Jadi setiap smartphone kita ini ada mempunyai IP masing-masing dan MAC address masing-masing. Ketika kita nge-post itu berarti kita udah menjalankan namanya enkapsulasi sama dekapsulasi kepada komputer tujuan atau protokol tujuan, baik itu web, baik itu apa. Jadi nanti terbaca loh kalau kita mungkin kalau di sini yang udah belajar ada menggunakan Wireshark, itu nanti terbaca lah
asal dari komputer itu memposting itu nanti nampak tuh berapa IP-nya dan lain-lainnya. Jadi bisa dideteksi kita nanti oleh pihak berwajib. Apalagi sekarang sudah ada kepolisian cybernya. Jadi hati-hati dalam melakukan postingan. Jadi lakukan yang positif aja, jangan pernah yang negatif. Jangan pernah kita mengapa pemerintah atau yang lain-lainnya. Pokoknya yang negatif, yang positif aja. Lakukan kayak kalian membuat dekorasi kamar, kemudian juga bisa membuat ini yang hobi mancing, lakukan mancing karena itu punya pangsa pasar masing-masing. Semua punya, Pak. Semua punya pangsa masing-masing. Oke, sekian, Pak. Ada pertanyaan terakhir tuh, Pak. Halo, Pak. Suara Bapaknya masih ke mute, Pak. Oh, oke. Iya. Oke. Ini penting, Jo. Pertanyaan yang sangat paling penting buat kita YouTuber pemula nih, Pak. Biasa ya, kita nih untuk mencapai supaya dimonetisasi, kurang nih 500 subscriber, beli di Shopee banyak kok, gitu. Jadi intinya, kalau beli subscriber sama beli view, itu boleh-boleh saja untuk mencapai, tetapi kerugiannya ada, Pak. Kerugiannya ketika kita tuh tidak punya namanya ini, Pak, apa namanya? Penonton setia. Jadi kita tidak punya penonton setia. Jadi kita tidak punya penonton yang tumbuhnya itu natural. Kalau tumbuhnya natural, ketika kita buat video, itu pasti bakal ditonton dia, bakal dikomen dia, kita punya namanya follower setia. Tapi kalau kita beli, itu hanya di saat itu aja. Walaupun itu tidak ada masalah kok di AdSense. Kalian beli atau kalian lakukan sub for sub, karena semua YouTuber pemula pasti melakukan itu. Saya jujur, awal-awal namanya kan bingung nih, Pak. Kayak mana nih naikkan jam tayang, kayak mana nih naikkan subscriber. Karena kan belum paham lagi algoritma YouTube. Ketika satu ditonton orang, meledak, semuanya bakal ditonton dan subscriber itu tumbuh sendirinya. Makanya saya juga pernah yang dilakukan sama Pak Alpin gitu. Jadi ya enggak ada masalah sih untuk awal-awal, tetapi ruginya kita tidak mempunyai namanya follower setia yang setia setiap saat menonton kita. Jadi itu ruginya. Tetapi kalau untuk mengejar, untuk dimonet sih enggak apa-apa sih di awal. Enggak ada masalah. Tetapi ya tidak mempunyai follower setia gitu, Pak. Jadi kita mau upload nanti setelah enggak beli lagi, ketika kita upload YouTube, itu tidak ada yang nonton lagi, Pak. Gitu kenanya, masalahnya di sana gitu. Baiknya yang natural. Kalau yang natural tuh insya Allah apapun Bapak upload, bahkan nanti Bapak buat media sosial Bapak, nanti Bapak diundang, Bapak di chatting, dikasih masukan. Itu pokoknya baik ininya Pak, impact-nya bagi kita yang buat followers yang natural. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Iya, Pak. Sudah jelas. Betul. Pak Dekan kayaknya raise hand, Pak. Ya, izin boleh nanya Pak Sufiadi, terima kasih. Ya, terima kasih. Maaf tadi saya tidak mengikuti secara utuh ya, terpotong-potong karena sambil menguji. Ada hal yang ingin saya diskusikan, tanyakan kepada Bapak narasumber. Yang pertama, bagaimana kalau kita sebenarnya tidak original ini video dari kita gitu, artinya kita mengadopsi video orang lain, kemudian kita upload melalui channel kita misalnya. Itu satu. Yang kemudian kita mengkombinasi video tersebut, jadi kira-kira di merger lah begitu. Itu. Kemudian yang kedua secara teknis Pak Lutfi, saya tadi cari ini ya video Pak Lutfi itu nggak muncul, tetapi kata Kak Prodi bukan itu, tapi namanya adalah apa tadi ya? Lakademia gitu, ternyata ya, wah muncul gitu. Nah, bagaimana trik untuk pemberian nama
channel yang menarik, yang baik gitu Pak. Itu yang kedua. Kemudian Pak Lutfi sendiri ini butuh waktu berapa lama untuk bisa mencapai subscriber sampai 35 ribuan gitu Pak. Karena kan kita kadang udah 1 bulan kok ini aja, akhirnya jadi malas kan gitu. Kan tentu butuh kesabaran gitu ya. Nah itu untuk Pak Lutfi sendiri bagaimana itu bisa tercapai. Makasih Pak. Terima kasih. Iya betul-betul. Ya, ya. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang langsung dan sangat menarik ya. Yang pertama itu bagaimana kita upload video orang lain. Jadi di dalam YouTube ini dia udah ada namanya seperti algoritma YouTube, istilahnya dia sudah mempunyai seperti teknologi yang sangat bagus yang bagaimana dia mendeteksi mulai dari suara saja, misalnya kita seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya kita merekam nih di dalam mobil, speaker kita bunyi musik-musik, itu kita upload ke YouTube, itu video kita itu original tetapi suaranya tidak, itu hanya mendengar suara speaker dari mobil kita atau radio, itu sudah dianggap copyright. Makanya membuat YouTube hati-hati dengan copyright, karena copyright itu membuat kita dismonetisasi atau tidak dianggap itu penghasilan, tidak bisa iklan muncul di dalam video tersebut. Jadi apalagi re-upload, yang kita lakukan re-upload itu sangat tidak bagus, karena itu tidak boleh, karena itu melanggar etika namanya hak cipta. Ketika kita re-upload punya orang, kemudian makanya kalau ada orang kolaborasi, itu videonya dipotong-potong Pak. Misalnya sesi 1 sampai 2 misal saya kolaborasi dengan Pak Dr. Rian. Nanti sesi 3-4 itu Pak Dr. Rian upload di channelnya, sesi 1-2 saya upload di channel saya. Jadi ketika kita re-upload itu bakal ketahuan langsung otomatis. Baru kita upload ke YouTube, itu langsung ada muncul di sampingnya nanti Pak, copyright. Nah, jadi kita yang kalau udah dimonetisasi terpaksalah dolarnya kita matikan supaya kita tidak kena namanya copyright. Kalaupun kena copyright kita matikan dolarnya, tombol monetisasinya. Jadi tapi ada beberapa video yang boleh yang re-upload tuh, tapi kita melakukan namanya kayak reaksi. Kayak video reaction, misalnya ada penyanyi bagus, itu kita reaksi, kita kasih komentar, kita dengarkan, kasih komentar, itu boleh di YouTube. Tetapi kalau yang nama copyright full itu tidak boleh. Kayak contohnya video kami pernah di-copy oleh orang, di-re-upload dengan digunakannya kayak aplikasi Filmora, digantinya bahasanya laki-laki jadi bahasanya perempuan. Karena kan di aplikasi Filmora itu kita bisa mengganti suara-suara. Misal suara saya nih kayak gini, nanti saya ganti setting berubah menjadi bahasa robot atau bahasa perempuan. Itu bisa. Kemudian di-uploadnya lagi ke YouTube itu nanti muncul di YouTube saya siapa yang mengcopy punya saya. Muncul tuh Pak, di mana linknya apanya. Jadi kita bisa melaporkan ke pihak, nanti ada tombol untuk melaporkan, ini video saya, hapus video orang tersebut, ada dalam bahasa Inggris kan Pak. Kita okekan, dalam beberapa hari nanti video mereka bakal dihapus oleh pihak YouTube. Jadi itu bahaya dari copyright. Jadi sebisa mungkin kita jangan sampai buatlah video yang orisinil, dan backsound-nya cari yang kalau mau menggunakan backsound jangan gunakan backsound yang ada royalti atau copyright. Jadi kita cari backsound yang aman-aman aja, yang gratisan. Dan videonya boleh orisinil. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya tadi apa Pak moderator? Oke, jadi untuk ini kalau terkait mendapatkan subscriber dan viewers ini tergantung pasar masing-masing. Kalau pasarnya entertain itu cepat naiknya Pak. Teman saya hanya dalam 2 bulan itu sampai 100.000 subscriber. Dia mereaksi terkait ini Rhoma Irama Pak, video-video lama atau musik Rhoma Irama itu hanya 2 bulan udah dapat dia silver button. Sedangkan saya kan di bidang pendidikan, saya dan istri saya kami di bidang pendidikan, pasarnya itu hanya kebanyakan kami adalah dosen dan setengahnya adalah mahasiswa. Yang mana itu bukan yang kalau di Indonesia tuh kan sedikit Pak. Kami mendapatkan 35.000 subscriber ini udah setahun.
Sedangkan teman saya itu dia hanya video reaksi tentang Roma Irama atau buat video-video ada misalnya film Korea 1 jam dibuatnya dalam 15 menit. Dipakai bahasa dia, kemudian dijelaskan sama dia itu dalam apa, dia bisa sampai 100K dalam 2 bulan 3 bulan. Sampai dia super button. Beda dengan pendidikan, karena pendidikan ini memang kita lihat orang kan buka YouTube itu kebanyakan untuk hiburan. Kayak mana lihat artis, lihat kehidupan. Kalau untuk pendidikan ini kalau udah terpaksa mahasiswa nggak tahu lagi caranya, baru dia buka YouTube cari tutorialnya. Kita pun begitu juga sebagai dosen, bingung kita buka aja YouTube, cari malas baca di POPAK, kita buka aja YouTube sampai menjelaskan kita dengarkan. Itu pun kalau udah terpaksa kali, itu pun kalau ada momen-momen tertentu kalau pas naik pangkat. Ya enggak mungkin pas tidak naik pangkat mungkin video kita kan tidak ditonton. Tapi kalau entertain kan itu setiap saat bisa ditonton oleh orang, maka subscribernya cepat naik. Makanya untuk mahasiswa yang ada di sini sebisa mungkin buatlah yang entertain yang sangat bagus. Kayak kita lihat yang Mak Betty tadi yang Pak Dekan bilang, itu kan dia buat seperti videonya kan punya unik sendiri, orang banyak nontonnya karena itu tipenya adalah entertain. Beda sama edukasi ini ya namanya kalau udah terpaksa baru belajar, sama kayak seperti mahasiswa ini kalau udah ada tugas baru dia buka YouTube, misal tugas dari Pak Rian baru dia buka YouTube Pak Rian, baru dibacanya tutorial dari Pak Rian atau dari Pak Supiandi. Jadi untuk mendapatkan subscriber dan viewer itu tergantung dari kontennya dan tergantung dari bagaimana kita mempromosikan ke media sosial lainnya. Jadi kita punya YouTube, udah kita upload, jangan kita biarkan saja Pak, nanti hilang, nggak bakal ada yang nonton. Makanya buat ini Pak, buat video, kemudian kita wajib share ke grup-grup yang kita punya. Kayak grup alumni, kayak grup asosiasi, atau grup apa saja yang kita punya, itu kita share kemana-mana terkait konten kita. Jangan kontennya tentang entertain kita masukkan ke grup dosen, kan nggak cocok gitu Pak. Kita masukkan ke grup-grup yang entertain. Kalau tentang dosen, itu isinya tentang dosen, YouTube-nya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya tadi Pak. Oke. Kalau saya Pak, YouTube kami itu yang pertama itu monetisasinya itu kena masa COVID, jadi kan semua kan pada sibuk online Pak. Itu hanya 2 bulan udah monetisasi Pak. Itu kami gerilya sama orang rumah kan, sama istri saya, sehari buat pokok dalam sehari itu 1 video minimal. Hari ini saya, hari besoknya istri, hari ini saya, hari besoknya istri. Dalam 2 bulan alhamdulillah sudah dimonetisasi. Waktu zaman COVID. Nah, kalau sekarang itu mungkin udah kembali ke normal kan, udah banyak yang offline, jadi peminat internet kan agak pasti berkurang. Nah, jadi sebisa mungkin ya kita lakukan sharing lah. Kalau Bapak lihat ada join di grup Facebook yang tentang dosen, ada kalau kami buat video itu nanti saya tukang uploadnya ke 20 grup itu langsung. Walaupun apapun kata orang, enggak apa-apa, tapi banyak juga yang nge-share Pak kalau itu bermanfaat, yang positif. Oke, mungkin itu saja Pak. Oke, cukup mungkin Pak. Pak Supiandi, terima kasih. Ya. Halo.
Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Supiandi atas kerjasamanya sebagai moderator pada kegiatan kuliah umum kita pada pagi menjelang siang hari ini. Baik, sebelum kegiatan kuliah umum ini kita tutup, alangkah baiknya kita akan melakukan sesi foto bersama. Untuk itu kami harapkan kepada abang dan kakak, Bapak Ibu mahasiswa, Bapak Ibu dosen untuk dapat mengaktifkan kameranya agar kegiatan foto bersama ini dapat saya lakukan. Baik, 1, 2, 3. Tahan sebentar.